Oke, baik. Nah, sebelum kita bicara soal proposal, kita tentu harus bicara bagaimana kita bisa mencari ide penelitian. Nah, mungkin buat yang kemarin sudah ikut, eee, ada satu acaranya Himagika kalau saya nggak salah ya tentang nutrition literasi atau apa sejenis itu gitu ya. Nah itu, apa, di situ sudah dosen-dosennya sudah pada berbagi cerita bagaimana menemukan ide-ide penelitian di bidangnya masing-masing. Nah, secara garis besar saja, menemukan ide penelitian itu bukan sesuatu hal yang sulit gitu ya. Jadi kalian bisa bisa mencari ide penelitian itu dari berbagai sumber, bisa dari penelitian-penelitian sebelumnya, publikasi ilmiah, praktek-praktek kesehatan, bisa dari pengalaman kalian sehari-hari, dari dialog, misalnya dari percakapan dengan ahli gizi yang lain, dengan profesi yang lain, dengan masyarakat umum, dengan keluarga kalian, dari pertemuan ilmiah dan konferensi atau seminar. Jadi itu adalah event yang bagus ya buat mendengarkan seminar dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan ide penelitian, kemudian dari media massa, sosial media, pengalaman dan juga dari hasil observasi sosial. Jadi yang penting itu kita menjadi lebih, apa namanya, lebih sensitif gitu terhadap, pertanyaan-pertanyaan di sekeliling kita dan jangan berhenti bertanya. Itu adalah kunci dari mencari ide penelitian yang, menarik. Nah, kalau kalian tertarik, kalian bisa baca ada satu artikel, ini sebenarnya udah artikel tahun 2020 ya. Jadi artikel ini membahas kira-kira gitu ya, ide penelitian apa sih yang akan menjadi hot hot issue di periode ke depannya. Nah, nah, kemudian untuk mencari ide penelitian juga bisa dengan kalian tadi sudah bilang, supaya tidak berhenti bertanya ya. Jadi kalian bisa, mempertanyakan gitu, sebenarnya apa sih sekarang sedang menjadi topik yang menarik di bidang kalian saat ini atau bidang gizi saat ini. Kemudian ada kontroversi apa tentang topik yang kalian teliti, yang kalian sedang baca itu, atau ada kesenjangan apa dalam hal pengetahuan tentang topik tersebut. Kemudian, memungkinkan nggak ya untuk kita kemudian memfokuskan satu aspek tertentu secara khusus dari sekian banyak isu yang ada di bidang gizi ini menjadi sesuatu yang manageable untuk riset kalian. Nah, dan sebagainya ya. Jadi ada beberapa hal, yang eee, bisa kalian terapkan untuk mencari ide penelitian dan juga untuk menguji apakah ide, penelitian kalian tersebut menjadi ide yang visible atau tidak gitu. Jadi misalnya mempertanyakan, "Sudah ada belum ya literatur yang banyak membahas mengenai topik yang kalian minati?" Kemudian, "Ada nggak, isu besar yang mungkin timbul kalau kalian meneliti topik ini? Apakah dalam hal logistik, dalam hal finansial dan sebagainya?" Gitu. Kemudian, kalian juga bisa mempertanyakan apakah topik yang kalian teliti itu relate dengan apa yang, kalian sedang pelajari saat ini di bidang gizi dan sebagainya. Kemudian apakah datanya tersedia dengan mudah, apakah kalian bisa mengontrol data yang ada, dan apakah, kalian menguasai skills yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam riset kalian. Jadi, ada 2 hal yang perlu kalian uji kan, ada 2 hal yang perlu kalian lakukan. Yang pertama adalah mencari ide penelitian dan kemudian, mempertanyakan gitu ya, membuktikan bahwa ide penelitian kalian tersebut visible. Masih ingat ya yang awal-awal kita bahas mengenai VINER? Visible, interesting, novelty, kemudian ethical dan juga relevan. Itu adalah 5 hal yang harus kalian pegang dalam kemudian kalian memutuskan ide penelitian akan dikerjakan. Saya kasih contoh ya, beberapa waktu yang lalu ada kakak kelas saya menghubungi saya gitu. Dia tertarik untuk melihat kajian, mmm, hubungan antara usia pernikahan pertama dengan sikap istri terhadap terhadap perempuan gitu. Saya bilang, "Oke, mungkin itu topiknya menarik ya buat teman-teman yang melakukan kajian gender analysis gitu kan, atau misalnya yang melakukan kajian terkait dengan, violence gitu kan, marital violence atau sejenisnya. Tapi dalam bidang gizi itu nggak relevan gitu. Jadi kalian perlu memikirkan hal-hal seperti itu. Nah, ini adalah panduan yang dikembangkan untuk, mempertanyakan ide penelitian kalian, apakah itu ide yang bisa dijalankan atau tidak. Oke, sekarang kita masuk ke proposal penelitian ya. Proposal penelitian itu sebenarnya adalah suatu dokumen yang mempresentasikan suatu kasus atau ide atau tindakan-tindakan yang akan dijalankan untuk mengambil data dan kemudian untuk melakukan riset. Nah, tujuan dan manfaat dari penulisan proposal penelitian itu yang pertama adalah untuk memuat kerangka berpikir dan juga kerangka ide utama dari penelitian yang akan direncanakan. Kemudian memberikan konteks atau latar belakang kebutuhan dilakukannya penelitian. Nah, ini apa namanya? Menggarisbawahi urgensi kenapa penelitian itu perlu dilakukan. Beberapa waktu yang lalu saya juga ketemu dengan seorang kakak kelas kalian gitu ya. Kemudian dia ingin melakukan satu penelitian yang waktu saya kejar gitu. Karena dari ide penelitian itu sebenarnya kayak konsepnya itu nggak jelas, kemudian sumbangsihnya ke ilmu pengetahuan itu lebih gak jelas lagi gitu. Kemudian saya tanya, "Kenapa kamu ingin melakukan kajian ini?" Gitu. Jawabannya, "Karena gini 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 dan kejadiannya begini begini begini." Iya, tapi kenapa? Pernah nggak kamu bayangkan, have you ever envision gitu ya, sumbangsihnya ke bidang ilmu Người ta phải đi hiểu luôn thầy chờ. siapa ya ini ya?
sumbangsinya ke ilmu pengetahuan itu seperti apa gitu. Nah, kemudian saya kejar-kejar jawabannya ya karena saya ingin melakukan penelitian ini gitu. Saya tinggal balas jawabannya. Karena saya nggak ingin mendengarkan penelitian ini. Jadi kan kamu harus bisa 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 meyakinkan saya bahwa penelitian ini urgent gitu. Nah, 3 menit pertama dari ujian proposal kalian adalah melakukan hal itu, menjelaskan dasar berpikir kalian, menjelaskan urgensinya, kemudian menjustifikasi bahwa rencana penelitian kalian itu sesuatu yang relevan terhadap bidang ilmu kalian. Proposal juga berfungsi untuk sebagai langkah antisipasi permasalahan yang timbul di tengah penelitian dan juga untuk menjustifikasi rencana penelitian sekaligus memberikan persetujuan. Sebentar ya. Oke, kita mulai. Ini saya susun sesuai dengan tahapan yang ada di buku panduan penulisan skripsi dan juga tahapan yang harus kalian lalui nanti pada saat kalian menulis proposal dan nanti skripsi ya. Oke, jadi yang pertama adalah bagian pertama adalah bagian pendahuluan. Nah, ini bagian yang kadang-kadang mahasiswa menganggap nggak penting, yang penting saya nulis apa adanya aja gitu. Enggak, ini bagian yang sangat penting gitu ya. Jadi di pendahuluan itu kalian bertugas untuk menjelaskan apa sih pentingnya dilakukan penelitian ini, apa urgensinya dan apa analisa kesenjangannya. Jadi nggak boleh ya. Kemudian kalian mengikuti format penulisan seperti yang mungkin kalian udah lihat di format yang banyak ditulis kakak kelas kalian gitu ya, bahwa oleh karena itu peneliti tertarik untuk menguji hubungan antara A dan B gitu. Enggak. Nanti pengujinya tinggal bilang kayak saya nggak tertarik tuh gitu. Gimana dong? Jadi kan harus bisa meyakinkan gitu bahwa kajian ini penting tanpa perlu menuliskan bahwa kalian tertarik untuk meneliti ide ini. Karena kita nggak butuh sudut pandang kalian pada saat itu. Paham? Jadi kita nggak butuh kalian meyakinkan bahwa kalian tertarik. We don't want to hear that. Kita pengen dengar kenapa ini penting. Kalian bisa menggarisbawahi bahwa ternyata kajian itu hasilnya masih kontroversial. Ada peneliti yang bilang begini, ada peneliti yang bilang begini. Maka kemudian itu perlu diuji, ditegakkan evidence-nya di setting yang sedang diteliti saat ini. Karena diharapkan itu bisa memberikan sumbangan terhadap uh, evidence yang ada saat ini gitu. Nah, latar belakang penelitian itu sebenarnya memuat nature of the problem. Jadi sebenarnya masalahnya itu apa? Kemudian kan harus bisa menjelaskan kenapa masalah itu penting untuk diteliti. Kemudian kalian bisa menjelaskan secara singkat apa itu masalahnya, apa pertanyaannya, apa hipotesanya, dan apa teori yang akan diuji. Kemudian kalian perlu menuliskan apa saja penelitian sebelumnya yang paling penting, yang sudah dijalankan orang, yang relevan terhadap ide kalian. Jadi kita tuh pengen tahu inspirasi kalian dari mana. Nah, dituliskan di sini. Tapi bukan dituliskan secara naratif dengan sudut pandang kalian ala-ala Gen Z standar gitu ya. Jadi nulisnya kayak, oh ya karena kita pengen tahu gitu, karena ini tuh menarik gitu, atau karena misalnya apa gitu. Kita nggak perlu mendengarkan itu. Kita pengen mendengarkan sesuatu yang ilmiah gitu. Kenapa ide-ide penelitian sebelumnya yang menjadi inspirasi kalian itu apa gitu. Jadi bukan kemudian apa gitu kalian menuliskan dengan sudut pandang kalian. We don't want to hear that. Kemudian kenapa kenapa kalian perlu menjawab juga kenapa penelitian lanjut itu perlu dilakukan di area ini. Nih. Kemudian bagaimana penelitian kalian bisa berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang ada. Jadi hal ini semua harus dituliskan ke dalam bagian latar belakang atau introduction dari proposal kalian. Dan bagian ini sebaiknya tidak lebih dari 3 halaman. Maksimal sekali itu tuh 3 halaman. Jadi gimana cara nulisnya? Apa yang perlu ditaruh di dalam situ? Nah, ini yang perlu diletakkan misalnya adalah data atau fakta epidemiologis yang menekankan urgensi permasalahan. Kalian cerita misalnya kalian bicara soal isu obesitas misalnya, kalian lihat seberapa besar isunya saat ini secara global, kemudian sesuai dengan konteks kalian misalnya di Jogja seperti apa, trennya seperti apa, siapa yang banyak mengalami dan sebagainya. Jadi data atau fakta epidemiologis, kemudian lihat sebarannya. Kemudian kalian juga perlu bercerita misalnya penelitian kalian itu apakah ingin mencari solusi atau mencari sebab akibat dari situasi tersebut. Kemudian deskripsikan konteks penelitian kalian dan kebermanfaatannya. Nah, setelah itu kalian harus melakukan analisa situasi ilmiah yang ada saat ini, misalnya temuan yang bertentangan, kebutuhan referensi dari populasi atau setting lain. Contoh misalnya selama ini riset mengenai um,
diabetes mellitus itu banyak, atau riset mengenai anemia itu banyak dilakukan pada ibu hamil, ibu menyusui, kemudian remaja putri, tapi nggak banyak dilakukan misalnya pada anak usia sekolah. Sementara ada kajian sebelumnya membuktikan bahwa orang-orang yang anemia itu atau anak-anak yang anemia itu memiliki gangguan perilaku gitu, sehingga perlu dilakukan kajian di Indonesia misalnya. Karena Indonesia itu saat ini diberikan misalnya blanket supplementation sebagai akibat dari angka anemia yang sangat tinggi, sehingga kemudian kalian pengen tahu apakah blanket supplementation itu bisa diterapkan sampai ke level anak-anak sekolah misalnya. Jadi ada penjelasan seperti itu dan kesenjangan pengetahuan. Jadi latar belakang itu tuh kayak kalau misalnya kalian marketing gitu ya, ini tuh semacam serangan 3 menit pertama gitu. Jadi gimana kalian perlu meyakinkan orang dalam 3 menit pertama, kalian tuh nggak diusir orang dari rumah tempat kalian jualan barang gitu. Tapi kalian didengerin orang gitu. Jangan kemudian misalnya kayak pernah pernah tahu ya orang apa namanya orang-orang yang memberikan apa yang cari-cari donatur gitu di mall misalnya untuk UNICEF atau WWF atau yang sejenis itu tahu kan, mereka baru ketemu udah yang misi Kak kita boleh minta waktunya sebentar nggak gini 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 gini, itu biasanya orang udah nggak mau duluan gitu. Tapi coba kalian mulai dengan pendekatan misalnya, Kakak di rumah ada ini nggak ya, saya itu mau cerita ini ada gini 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 gini, langsung cepat dalam 3 menit pertama. Sama deh, ujian proposal juga kayak gitu. 3 menit pertama tugas kalian adalah menginfluence orang, meyakinkan orang yang mendengarkan teman-teman kalian, dosennya, pengujinya bahwa ini penelitian yang urgent dan harus dilaksanakan. Bab kedua ini sudah bagian kedua dari bab 1 pendahuluan ini sudah saya jelaskan di pertemuan yang sebelum mid semester ya mengenai perumusan masalah gitu. Jadi perumusan masalah itu memuat pernyataan ringkas dan operasional yang mengarah pada pengukuran variabel-variabel penelitian. Dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Nah, kalau pada penelitian kuantitatif, bagian ini memberikan gambaran tipe uji penelitian yang akan dilakukan. Jadi hati-hati dengan pilihan kata yang dipakai. Misalnya, kalian penelitiannya itu cross-seksional. Kalian hanya boleh pakai kata-kata ada hubungan. Jadi ada hubungan antara X dengan Y gitu. Atau antara A, B, C dengan Z gitu misalnya. Itu penelitian cross-seksional. Kalau kalian penelitiannya ada fungsi waktunya, misalnya case control, cohort, dan teman-temannya, kalian boleh pakai kalimat-kalimat seperti ini. Ada pengaruh ini terhadap, ada pengaruh X terhadap Y. Atau ada dampak X terhadap Y. Gitu. Kalau nggak boleh. Kalian juga boleh melakukan uji beda. Oh, sorry, kedobel ya. Uji beda itu misalnya ada perbedaan status gizi atau ada perbedaan body image antara mahasiswi atau antara siswi yang bersekolah di sekolah khusus putri dan sekolah campur misalnya. Contoh yaitu uji beda. Nah, kalau di penelitian kualitatif, bagian ini disebut sebagai pertanyaan penelitian dan memberikan gambaran mengenai kerangka teoretis dan juga metode penelitian. Jadi, perumusan masalah itu kayak tulang punggungnya riset ya. Di situ tuh kalian menentukan ini nanti tujuan penelitiannya apa, kemudian manfaatnya itu nanti apa, hipotesanya apa, konsepnya apa, sampai kemudian nanti metodenya harus seperti apa. Itu ada di penentuannya di bagian ini di perumusan masalah. Berikutnya tujuan penelitian ini juga masih bagian yang saya sampaikan sebelum mid semester juga ya gitu. Jadi tujuan penelitian adalah pernyataan yang memuat tujuan yang ingin dicapai di akhir penelitian. As simple as that. Dapat dinyatakan dalam tujuan umum dan tujuan khusus meskipun nggak wajib. Jadi kalian bisa hanya menuliskan satu tujuan saja. Jadi bisa tujuan penelitian 1, 2, 3, 4. Kalian bikin sama, nggak ada tujuan umum, nggak ada tujuan khusus itu boleh. Atau kalian bedakan atas tujuan umum dan tujuan khusus, di mana tujuan umum adalah tujuan utama yang ingin dicapai di akhir penelitian. Jadi apa sih kajian utamanya? Berarti kan variabel-variabel utamanya harus masuk tuh. Misalnya rumusan masalahnya bilang, apakah ada hubungan antara stres psikososial dengan obesitas? Maka kemudian tujuan umumnya untuk mengetahui hubungan antara stres psikososial dengan obesitas. Oke, karena udah bisa dapat gambaran yaitu penelitiannya cross-seksional. Maka kemudian tujuan khususnya apa? Tujuan khususnya adalah untuk mengetahui prevalensi stres psikososial, untuk mengetahui prevalensi obesitas. Jadi seperti itu ya. Jadi tujuan khusus by definition adalah rincian dari tujuan umum atau memuat hasil tambahan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dicapai dalam penelitian. Nah, tujuan penelitian ini memiliki kohesi dengan hipotesis penelitian yang nanti harus dijawab di bagian kesimpulan penelitian. Jadi kasarnya gini, kalau kalian punya tujuan penelitiannya 5, ya nanti kesimpulan penelitiannya juga 5. Gitu ya.
Berikutnya manfaat penelitian, ini adalah subbab yang menggarisbawahi kelayakan penelitian yang memuat kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan atau teori atau body of knowledge, atau biasanya disebut sebagai manfaat teoretis, gitu ya. Dan berikutnya adalah manfaat praktis, di mana manfaat praktis itu diarahkan untuk aplikasinya pada praktek klinis. Kalau misalnya penelitiannya itu ke arah itu ya, kemudian ke manajemen institusi atau kebijakan dan program di masyarakat. Jadi harus jelas arahnya. Kalau kita bicara soal yang manfaat praktis, itu kepada siapa kita mengarahkan manfaat tadi. Dan kalian harus membayangkan bagaimana manfaat tersebut bisa tersampaikan secara real. Kira-kira misalnya ya, apakah kelompok yang kalian tuju sebagai penerima manfaat tadi itu memiliki akses ke penelitian kalian atau tidak. Dan terakhir itu untuk referensi bagi penelitian selanjutnya. Nah, manfaat penelitian ini akan dinyatakan kembali atau dijawab di bagian saran atau rekomendasi penelitian. Jadi gitu ya. Jadi kalau kalian menuliskan apa di manfaat, itu harus tuliskan kembali di sarannya. Dan itu nggak boleh. Jadi nggak boleh saran itu nanti out of the blue kayak yang oh saya nemu ini gitu. Kemudian kalian sarankan padahal itu nggak dimasukkan dalam manfaat penelitian. Jadi harus masuk ke situ. Berikutnya keaslian penelitian. Keaslian penelitian ini subbab khusus dari pendahuluan ya, yang merupakan review dari literatur yang relevan dengan ide penelitian yang akan dilaksanakan. Kadang itu kalian bisa mengambil dari sudut pandang variabel bebasnya, atau kalian bisa mengambil sudut pandang dari variabel terikatnya, atau dua-duanya, gitu ya. Nah, bagian ini tuh bukan simpulan dari literatur yang kalian baca, melainkan memuat pernyataan integratif yang menjelaskan mengapa penelitian atau teori yang kalian review ini penting untuk dilaksanakan atau penting untuk pelaksanaan penelitian kalian. Ini memuat publikasi terbaru dari dalam dan luar negeri dengan mempertimbangkan kualitas publikasi. Jadi kalau kalian lihat ya, ini sengaja saya bold, memuat publikasi terbaru. Artinya, kalau kalian itu ngambil skripsi atau ngambil tesis atau ngambil disertasi yang ada di perpustakaan, kalian harus cari versi publikasinya. Contoh nih misalnya, mungkin kalau kalian buka misalnya ada yang tertarik meneliti HIV gitu ya. Kalau kalian buka prokes, kalian akan dapat versi lengkap dari disertasi saya waktu S3. Itu versi lengkapnya ada di prokes. Tapi kemudian kalau kalian mau menuliskan referensinya karena riset saya tadi sudah saya publikasikan dalam beberapa publikasi, maka kalian harus cari versi publikasinya atau versi jurnalnya gitu. Jangan pakai versi skripsinya, versi tesisnya atau versi disertasinya. Karena proses yang ada di skripsi, di tesis dan disertasi itu belum sebaik proses yang harus dilalui oleh seorang penulis kalau dia mau mempublikasikan artikelnya di peer review jurnal. Jadi misalnya kalau kalian nanti sudah punya pengalaman ya buat mengirimkan jurnal ke peer review jurnal, itu ada proses blind reviewing yang dilakukan oleh lebih dari satu reviewer bahkan gitu ya. Saya pernah sampai 3 reviewer, itu akan melihat bukan hanya tentang penulisannya, tapi rigor data dan analisanya. Sehingga kalau nanti kalian ketemu dua artikel, yang satu itu dengan judul yang sama atau dengan topik yang sama dari penulis yang sama, yang satu itu masih dalam bentuk skripsi atau dalam bentuk tesis, yang satunya lagi dalam bentuk jurnal, ambil bentuk jurnalnya. Oke. Kemudian untuk keaslian penelitian itu paling lama 5 tahun. Kalian jangan hitung 5 tahun dari 2024 ya, karena kalian 2025 kan sebenarnya nanti akan mengerjakannya. Jadi batas akhirnya dari tahun 2020. Gitu. Jadi 5 tahun. Kemudian sebaiknya balance dari dalam dan luar negeri. Dan kalian itu sebenarnya perlu hati-hati ya kalau nanti kemudian ternyata ide penelitian kalian itu sudah banyak dilakukan orang dan itu kalian ambil lagi. Kemudian kalian nggak naikkan kelasnya. Jadi penelitian-penelitian sebelumnya itu sudah cross seksional gitu. Kalian masih melakukan cross seksional lagi, sebaiknya jangan ya. Karena itu berarti kalian tidak ada keterbaruannya penelitiannya. Boring. Nggak ada sumbangan yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Jadi sebaiknya kalau melakukan itu ada nilai tambahnya atau kalian menaikkan kelas dari kajian kalian. Contoh nih misalnya tadinya penelitiannya cross seksional, coba dibikin penelitiannya itu menjadi kohort atau menjadi penelitian misalnya dengan eksperimen. Jadi kalian cari solusi dari permasalahan yang sedang ditangani. Atau misalnya kemarin itu pakai metode pengukuran yang subjektif gitu. Coba kemudian kalian perbaiki dengan metode yang objektif. Jadi keaslian penelitian ini mau melihat sampai sejauh mana penelitian kalian itu memberikan nilai tambah untuk evidence yang sudah ada. Jadi kalau kalian terlalu rajin kemudian nyari dan ketemu ide-ide penelitian yang sama dan dengan desain yang sama, itu akan menjadi blunder buat kalian. Bisa jadi nanti penelitiannya bisa disuruh ganti sama sekali waktu ujian proposal. Kenapa? Karena dianggap sudah terlalu sering.
Kemudian yang kedua, kalian perlu mempertimbangkan kualitas publikasi. Nanti bisa belajar dari teman-temannya yang tutorial di kelompok saya ya. Jadi kualitas publikasi itu perlu kalian pertimbangkan karena kalian tuh udah lulusan UGM, calon lulusan UGM. Sekarang bayangin kalian calon lulusan UGM, kemudian kalian cari publikasi atau dari penelitian yang dilakukan oleh, saya bukan yang hina nih ya, tapi dari kampus yang nggak jelas gitu. Banyak ya sekarang jurnal-jurnal juga yang dikeluarkan oleh kampus-kampus yang nggak jelas. Jadi kalian bisa ngecek kualitas jurnalnya. Kalau kualitas luar negeri itu kalian cek paling tidak di Scopus. Tahu ya, Scopus, SCOPUS, tinggal googling aja gitu. Itu kan bisa lihat di situ di Scopus. Kalau sudah diindeks oleh Scopus jurnalnya, ya udah itu bisa diambil gitu karena berarti sudah termasuk baik nih kualitasnya. Atau bisa juga cek di Simago, tapi Scopus aja lah gitu. Kadang-kadang kan nyari jurnal di Google Scholar ya, itu lebih bagus nyarinya di Scopus tuh. Gitu. Kemudian kalau jurnal dalam negeri bagaimana? Kalau jurnal dalam negeri gitu ya, cari Sintanya. Jadi Sinta itu adalah sistem pemeringkatan jurnal yang dikeluarkan oleh Dikti. Ada Sinta 1, 2, sampai nggak tahu mungkin 7 atau 6, saya lupa. Nah, yang bisa kalian ambil itu paling jelek adalah Sinta 3. Paling jelek. Kenapa? Karena rata-rata di UGM itu Sinta 2. Kalau kalian jauh dari itu, berarti kalian merujuk pada hal yang lebih buruk gitu. Nggak salah. Di mana letak pride kalian kalian sebagai mahasiswa UGM? Ya kan? Bukan hanya itu sih, masalahnya juga tadi kalau kalau istilahnya apa ya, kalian bikin riset aja masih kayak gini, gimana yang di kampus lainnya gitu kan. Jadi kita mempertanyakan kualitas penelitian, kita mempertanyakannya melalui kualitas publikasi, itu harus jadi bahan pertimbangan. Ini bukan isu tentang arogansi apa namanya, saya terhadap alma mater saya nggak sebegitunya. Tapi ini kita sedang berusaha untuk menyaring data, penelitian, evidence yang paling baik yang bisa menjadi dasar pemikiran buat kalian. Jadi jangan kemudian kalian merujuk pada sesuatu yang lebih buruk, tapi cari yang lebih baik. Semoga kalian paham ya. Jadi jangan heran kalau nanti pas kita lihat terus ini dari mana ini, dari kampus gak jelas ini dari mana ini, udah dibaca belum? Rigor nggak penelitiannya, trustworthy nggak, valid nggak ini desainnya gitu. Daripada kalian ngurusin penelitian orang cuma buat karena dosennya nanya ini valid atau enggak, kan lebih baik kalian dari awal nyari yang bagus tulisannya. Oke? Okay? Nah, keaslian penelitian ini memuat penelitian sebelumnya yang serupa dalam tanda kutip menjadi referensi baik dari dalam maupun luar negeri dengan penekanan pada aspek keterbaruan atau novelty. Tapi selain novelty kita juga ingin melihat aspek visibility di sini bahwa ide yang kalian teliti itu sebenarnya apa ya istilahnya sudah pernah ada yang melakukan penelitian kemudian ini bisa dilakukan gitu. Nah, kalau kalian kemudian melihat melakukan kajian keaslian penelitian, kalian perlu bikin tabel gitu ya. Tabelnya itu ada beberapa kolom. Sorry saya nggak tunjukkan tabelnya di sini, tapi nanti kan bisa lihat dari contoh-contoh tulisan kakak kelasnya ya. Jadi ada di sini ada yang kolom pertama adalah identitas penelitian. Itu ada judulnya, siapa yang menulis atau penulisnya, itu cukup 1-2 nama. Nanti yang lainnya tinggal di et al atau di DKK. Itu harus konsisten ya. Kemudian alamat jurnalnya, jadi nama jurnalnya apa, volume terbitnya apa, dan sebagainya. Nah, di kolom kedua, itu ada metode penelitian yang dipakai di jurnal tersebut gitu ya. Metode itu yang perlu kalian bahas apanya? Yang pertama kalian perlu bahas kerangkanya dulu, kerangka teorinya apa. Kemudian kalian bahas siapa kalian bahas dulu desainnya, kemudian populasinya, kalian bahas variabel yang dianalisis, instrumen, dan teknik analisa datanya. Nanti kemudian kolom yang berikutnya kalian bahas hasilnya secara umum aja. Jadi hasil-hasil statistik yang p-value, CI segala macam itu nggak perlu dimasukkan. Tapi kesimpulan utamanya apa? Kemudian di kolom terakhir itu kalian masukkan perbedaan dari penelitian yang kalian kerjakan ini dengan penelitian yang sedang kalian rujuk di keaslian penelitian ini. Dalam hal tadi kerangka teoretis, setting atau populasi, rancangan, desain penelitian, variabel, instrumen, dan teknik analisa data. Oke, ini tadi akhir dari bab 1 pendahuluan. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada pertanyaan kan bisa langsung Bu, izin mau tanya. silakan. Tadi Ibu kan sempat menjelaskan yang manfaat sama saran. Nah, itu tadi bagaimana ya? Jadi yang ditulis di manfaat itu nanti dikembangkan di saran lagi atau tadi maksudnya bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Oh, oke, makasih Divara. Jadi nanti nulisnya kayak gini. Kalau di saran kalian bilang, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi, misalnya penelitian kan tentang gizi kerja gitu ya. Terus kalian meneliti hak maternitas di misalnya lingkungan perusahaan X gitu. Terus kalian menyampaikan apa ya istilahnya ide manfaatnya itu adalah diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat untuk pihak perusahaan dalam hal
pengembangan kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan misalnya kesejahteraan karyawan, terutama karyawan perempuan. Nah, itu kan sarannya ya. Ternyata hasilnya itu menunjukkan bahwa karyawan perempuan di sana itu masih mengeluhkan soal hak maternitasnya gitu. Misalnya ada yang ragu-ragu buat ngambil cuti hamil karena misalnya takut nanti kehilangan pekerjaannya. Padahal sebenarnya perusahaan itu sudah melindungi. Maka kemudian kalian bisa bilang di sarannya gitu ya, terkait dengan pemenuhan hak maternitas gitu ya, mempertimbangkan masih banyak karyawan yang belum memahami mengenai hak-haknya, maka perusahaan dapat melakukan sosialisasi baik secara tertulis maupun secara lisan terkait dengan hak-hak karyawan dan juga perlindungan karyawan khususnya karyawan perempuan yang disediakan oleh perusahaan. Jadi kalian nggak bikin sesuatu yang out of the blue. Jadi kalian jalin sarannya itu dari manfaat sampai ketemuan kemudian ke saran. Semoga menjawab. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Bab 1 sudah selesai. Oke, kita masuk bab 2. Oh iya, kalau nanti bimbingan proposal dengan dosennya, ada kemungkinan kalian tuh nggak mulai dari bab 1 loh. Jadi tergantung pace yang kalian set dengan pembimbing kalian. Jadi tiap tiap mahasiswa, tiap pembimbing itu beda-beda ya. Saya juga begitu. Jadi kalau misalnya saya berhadapan dengan mahasiswa, saya lihat pola kerjanya gitu. Ada mahasiswa yang saya bilang, oke, kayaknya kamu masih belum paham deh dengan konsep yang mau kamu teliti. Kalau gitu tulis bab 1 bagian pendahuluan, kemudian tulis bab 2. Kita lihat nanti bab 2. Saya pengen soalnya kamu baca lebih. Karena jujur aja ya, Dek, saya nggak ngebandingin, nggak mau saya harus ngebandingin kalian gitu ya. Kalian sekarang itu kecepatan bacanya rendah, hobi bacanya juga rendah gitu. Mungkin kalau baca novel kalian suka, mungkin kalau baca blog atau apa namanya yang ada di apa status orang atau apa gitu yang ada di Instagram gitu kalian suka gitu. Tapi kalian tuh nggak tahan untuk baca sesuatu yang panjang, kemudian analitik dan dalam gitu. Itu kelihatan banget dari diskusi-diskusinya. Banyak mahasiswa yang ngeblank, banyak mahasiswa yang menyerahkan jawaban kepada dosennya. Padahal nanti itu ya, kalau kalian sampai itu kalian lakukan, kalian kehilangan 40% dari nilai ujian proposal kalian. Dan proposal kalian itu ada nilainya nanti. Kalau kakak kelasnya nggak ada, tapi kayaknya kalau kalian mulai ada gitu. Jadi kalian perlu berhati-hati terhadap hal-hal seperti itu. Jadi mulai dari sekarang itu lebih banyak baca. Nah, saya kemarin ada kayak gitu ya, saya ketemu sama mahasiswa yang menurut saya itu masih blank banget gitu. Dia nggak bisa ngejelasin ke saya gitu tentang misalnya kenapa sih body image itu berhubungan dengan eating disorder. Bagaimana jalannya? Itu dia nggak bisa ngejelasin. Saya bilang, kamu tulis dulu bab 2-nya komplit, yang tebel, yang panjang, kamu baca gitu. Besok saya kuis. Ada kayak gitu ya soalnya. Dan itu tuh dosen tuh kerasa banget sampai kayak gini. Kamu mentah banget kok kayak gini kamu mau neliti ini gitu. Kenapa? Kamu punya body image sendiri yang jelek gitu. Saya pengen neliti ini karena biasanya itu kita tuh melakukan sesuatu karena kita punya punya pengalaman tertentu terhadap topik tersebut. Percaya deh sama saya. Gitu. Kecuali kalian ikut proyek dosen ya, mau nggak mau kan ikut ide penelitian dosennya. Cuma kalau sampai mahasiswa ngambil ide tertentu, let's say dia pengen ngambil ide tentang eating disorder, dia pengen ngambil ide tentang gender stereotype dan sebagainya, itu pasti ada story behind yang berhubungan dengan anak itu. So, harusnya kalau kalian itu punya story behind yang berhubungan dengan topik yang kalian teliti, kalian harusnya punya enough curiosity buat belajar lebih lanjut. Sayangnya anak sekarang tuh nggak kayak gitu gitu. Kalian lihat deh gitu. Kalian sekarang udah baca berapa jurnal sih? Kemarin kakak kelasnya udah datang ke saya dan khawatir dia kebanyakan jurnal. Saya lihat gini, oh pantesan dia ngerti banget tentang topik yang mau diteliti karena dia baca udah lebih dari 60 jurnal. Kalian bisa nggak seperti dia? Nah itu kan jadi kalau emang nggak siap, kalau emang pengen penelitian gitu ya, yang harus siap dari sekarang, harus banyak baca. Saya nggak yakin dari sekian banyak di kelas yang apa kemarin udah saya kenalkan buku-buku terkait dengan penelitian dan riset itu berapa banyak yang sudah beli bukunya atau saya nggak minta kalian beli fotokopi juga terserah orang saya nggak dapat royalti apa apa dari situ gitu. Cuma berapa banyak yang sudah searching buku buat baca gitu. Kalau kita lagi mengerjakan penelitian, eh, untuk awalnya lebih baik baca buku, bukan baca jurnal. Karena kalau kalian baca buku, kalian punya banyak sekali opsi. Kayak kalian jadi tahu, oh ternyata rumus dari besar sampel itu lebih dari 10 ada ya gitu. Oh ternyata desain penelitian tuh jenisnya macam-macam.
oh untuk mengukur aktivitas fisik itu ternyata ada beberapa cara gitu, nggak cuma dengan iPad atau JPEG aja, tapi ada yang lain misalnya. Oh buat mengukur beban kerja atau motivasi itu ternyata ada banyak cara, ada banyak teori. Mungkin kalian bisa dapat pilihan. Saya mau pakai yang ini deh gitu. Kenapa? Karena ini paling sesuai dengan konsep saya. Baru kemudian kalian cari jurnal yang secara spesifik menggunakan teknik yang kalian pengen ambil tadi. Misalnya katakanlah pakai kuesioner X gitu misalnya. Jurnal itu pakai kuesioner ini. Nah itu kemudian kalian masukkan ke dalam keaslian penelitian. Jadi keaslian penelitian itu kita pengen lihat apa sih yang sebenarnya menginspirasi kalian. Jadi bukan randomly put together di dalam satu tabel dan itu nggak menginformasikan apa-apa. Oke, kita masuk ke bab 2 ya. Nah ini bab yang kadang-kadang dibuang-buang nih sama mahasiswa nih. Bab 2 tinjauan pustaka bagian telaah pustaka. Jadi 2.1 ya telaah pustaka itu dibuang-buang kayak yang ya udahlah yang penting panjang-panjangan. Terus kalian tinggal cuplik-cuplik-cuplik aja gitu. Jadi dari buku A, dari buku B, dari jurnal A, jurnal B kalian cuplik-cuplik-cuplik-cuplik terus dimasukkan ke sini. Atau kalian ambil dari penelitian orang. Saya pernah dapat mahasiswa yang menurut saya itu males banget gitu. Eh, Kalian perlu tahu ya kalau dosen ketemu sama mahasiswa yang kayak gitu itu biasanya terus kita ospek beneran anaknya gitu karena kami dosen UGM itu punya kewajiban mencetak mahasiswa sarjana gizi dari UGM yang benar-benar membawa nama baik kampus gitu. Nah jadi kan kita perlu memastikan bahwa kalian itu layak buat menyandang nama sarjana gizi dari UGM, ya kan? Ini soalnya kuliah itu hak ya, tapi kuliah di UGM itu privilege gitu. Jadi kalian harusnya memanfaatkan privilege juga sebaik-baiknya. Oke, banyak yang kemudian tuh dianggap, udah ada panjang-panjangan aja, saya tinggal cuplik, terus habis itu tulisannya nggak nyambung. Jangan ya, telah pustaka itu penting banget, dan itu tuh kelihatan banget kalian menguasai atau enggak topik yang mau kalian teliti, itu dari telah pustakanya. Kalau kita baca sekilas terus, wah ini mah anaknya nggak ngerti, ini cuma cuplik-cuplik doang, potensi potensi plagiarismenya tinggi, itu nanti pas ujian, kita akan uji kalian bukan tentang penelitiannya, tapi tentang konsepnya. Contoh nih, kalian meneliti tentang body image kaitannya dengan eating disorder. Bisa jadi dosennya akan tanya gitu, body image itu terbentuknya dari apa sih? Apa sih prekursor body image yang buruk? Bagaimana cara orang memperbaiki body image? Atau ditanya lagi, oke, eating disorder itu nanti konsekuensi terbesarnya apa? Penanganan sejauh ini sampai apa? Padahal kan nggak neliti itu. Kenapa? Karena itu harusnya masuk itulah pustakanya. Harusnya kalian udah baca itu meskipun nggak dimasukin itulah pustaka. Tahu nggak? Kalau kalian menuliskan 60 referensi dalam daftar pustaka kalian, harusnya kalian baca itu minimal 3 kali lipatnya. Jadi 180 artikel, jurnal, buku, dan sebagainya. Kalau kurang dari itu, kalian masih kurang bacanya. Oke, nah telah pustaka ini memuat telah literatur yang disusun dengan mengacu pada tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan masalah yang akan dipecahkan. Penulisan dilakukan secara naratif agar ada kesinambungan yang baik antar paragraf dan subbabnya. Jadi harus naratif, harus nyambung, paragraf-paragrafnya harus terjalin dengan baik gitu ya. Kemudian perlu kalian perhatikan aturan parafrase yang baik untuk mencegah plagiarisme dan interpretasi yang salah. Jadi parafrasenya harus dilakukan. Jadi nggak bisa misalnya kalian dapat jurnal bahasa Inggris gitu ya. Terus kalian terjemahkan butuh saja ke bahasa Indonesia. Enggak. Sekarang ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan bahwa kalian itu sudah sedang melakukan plagiarisme itu gitu. Maka kemudian kalian itu harus memparafrase. Akan lebih bagus kalau bukan hanya diparafrase, tapi disintesa. Jadi satu paragraf itu tidak terdiri dari satu sumber saja, tapi terdiri lebih dari satu sumber. Yang itu artinya kalian kalian jalin atau kalian sintesakan dengan baik. Oke, nah kemudian bagian ini memuat rujukan yang disusun secara sistematis sesuai dengan topik penelitian. Contoh nih misalnya, penelitian kalian tuh tentang body image kaitan dengan eating disorder. Apa yang perlu dibahas duluan? Kalian mulai dari eating disorder itu bisa. Bahas eating disorder itu definisinya apa? Kemudian batasannya apa? Diagnosanya bagaimana? Jenis-jenisnya apa aja? Kemudian sekarang itu epidemiologinya gimana? Time, place, and person-nya. Kemudian determinannya apa? Konsekuensinya apa? Penanganannya apa? Jadi kan sudah menguasai banget tentang eating disorder. Karena ujian skripsi itu ujian komprehensif ya, kita bisa nanya apa aja. Dan dosen pembimbingnya nggak bisa ngapa-ngapain, karena itu udah hak penguji buat nanya apa aja. Kemudian tadi ya, itu eating disorder dengan body image dengan eating disorder. Kemudian kalian bisa teliti sisi body image-nya. Body image itu apa? Definisinya,
poor body image itu karena apa, gambarannya seperti apa, konsekuensinya dan bla bla bla, angka-angkanya seperti itu. Kemudian kalian perlu kaitkan keterkaitan antara body image dengan eating disorder. Ini apa ini hubungannya? Relasinya apa? Dari jurnal mana? Penjelasan biologisnya apa dan sebagainya itu perlu masuk. Jadi tinjauan pustaka itu bukan sesuatu yang ngawur kalian tulis begitu aja. Oke, kalau ada teori kalian perlu bahas di bagian ini juga. Berikutnya adalah kerangka teoretis. Nah, kerangka teoretis ini definisikan sebagai struktur yang memandu penelitian kalian dengan cara menyandarkan penelitian kalian pada teori yang formal, yang sudah dibangun dengan cara-cara yang established, kemudian memberikan penjelasan yang koheren akan fenomena-fenomena dan hubungan antar variabel. Nah, kalau kalian bayangkan, kita udah banyak ya selama kalian kuliah di Gizi sejauh ini sudah banyak belajar teori kan, ada teori of planned behavior, teori of reason action, coba dibuka lagi kuliahnya, ada di dasar diklat Gizi, ada di IKM dan sosioantro dan semuanya itu ada beberapa teori yang sudah saya perkenalkan ke kalian. Nah, itu yang namanya teori. Jadi teori itu bukan main cuplik-cuplik kiri kanan, ambil penelitian orang, nggak kayak gitu caranya. Itu yang namanya teori. Oke, teori itu punya badan bangun yang menjelaskan hubungan antar variabel. Contoh misalnya, badan bangun itu maksudnya gini, kalian bisa membedakan kan apa sih sebenarnya secara prinsip beda antara desain rumah minimalis ala Jepang dengan rumah misalnya Gregorian atau Victorian gitu. Atau misalnya untuk musik gitu, kalian sudah bisa membedakan antara musik dangdut dengan musik rock itu bedanya apa gitu. Apa namanya secara prinsipil gitu. Nah, teori itu juga seperti itu. Dia punya badan bangun yang secara prinsipil membedakan dia dari konsep lainnya. Nah, ini yang harus kalian pakai dalam tinjauan pustaka, dalam kerangka teoretis kalian. Kerangka teoretis ini adalah bagian yang juga sangat penting dalam penelitian karena dia akan berkaitan dengan rumusan masalah. Bisa rumusan masalah yang mendasari teori atau teori yang mendasari perumusan masalah, gitu kan. Kemudian dia akan membantu kalian memfokuskan telah pustaka, mendesain kerangka konsep penelitian, ini bagian backbone dari penelitian selain rumusan masalah, kemudian menentukan desain dan metode penelitian serta analisa data. Jadi dari kerangka teori itu semua turun ke bawah sampai ke analisa data. Bahkan kalau di penelitian kualitatif, kerangka teoritis itu kita kembalikan lagi untuk kemudian pembahasan dari data dan temuan yang kita dapatkan selama melakukan penelitian. Jadi ini bukan bagian yang cuman ya udah deh saya kumpulin gambar dari penelitian-penelitian orang. Karena kadang-kadang sekarang kalian lihat ya, caranya kalian ngelihat apakah teori yang kalian punya dan kalian susun di tugas Petrit kalian tuh udah benar atau belum, itu kalian lihat kemudian kalian baca sebagai hubungan sebab akibat gitu. Kalau tidak bisa terjelaskan dengan baik, saya kebetulan nggak punya contoh yang buruk ya, ada, cuma saya nggak mungkin tunjukkan ke kalian gitu kan, karena itu nanti kasihan temennya. Eh, saya nggak bisa apa namanya kalian tuh harus bisa menjelaskan hubungan antar variabel secara sebab akibat. Misalnya nih, A menyebabkan B menyebabkan C menyebabkan D, F juga menyebabkan D, gitu-gitu. Tapi sumbernya dari mana itu harus dijelaskan dengan baik. Jadi nggak bisa kemudian kalian main tumpuk seenaknya, kalian masuk-masukin aja dari penelitian orang. Karena kadang-kadang jadi nggak nyambung. Kadang-kadang jadi lucu kerangka teorinya. Oke. Nah, kerangka teoretis itu juga harus bisa menggambarkan keterkaitan antar variabel atau faktor yang menjelaskan atau biological plausibility. Jadi kalian punya dua. Kalian bisa pakai kerangka teoris atau kerangka teoretis atau pakai kerangka kerangka apa istilahnya? Biological pathway gitu. Jadi biological plausibility ini hubungan biologis gitu. Ini saya tunjukkan bedanya ya. Untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, serta variabel lainnya termasuk dengan variabel confounding, variabel antara, dan sebagainya yang relevan dari penelitian sebelumnya atau berbasis bukti. Oke. Nah, jadi yang baik gimana? Bagaimana kalau ternyata kerangka teori yang saya mau pakai itu tidak mengandung beberapa variabel yang saya ambil gitu. Misalnya variabel perancunya atau variabel apanya. Maka kemudian bisa kalian lakukan adalah kalian memodifikasi teori atau model baku yang sudah ada dengan kajian atau bukti ilmiah sebelumnya yang hasilnya positif ya. Jadi misalnya gini, kalian pakai teori of planned behavior atau kalian pakai teori of reason action misalnya. Kemudian teori of reason action itu kan menjelaskan kenapa seseorang melakukan perilaku tertentu gitu. Nah, ada satu hal terkait dengan literasi yang pengen kalian ambil, tapi nggak ada itu literasi di teori of reason action misalnya. Maka kemudian kalian bisa menambahkan poin literasi, tapi penambahannya itu harus sesuai dengan tahapan yang logis dan sistematis.
Jadi taunya dari mana gitu? Taunya dari hasil penelitian sebelumnya yang hasilnya positif menemukan bahwa misalnya literasi itu berkaitan dengan perilaku kesehatan gitu. Kemudian kalian letakkan itu di titik yang pas, yang kemudian bisa dijelaskan secara logis di kerangka tersebut. Jangan kemudian naruhnya sembarangan. Nih ya, harus memperhatikan prinsip logika ilmiah dan biological plausibility. Nah, ini ada beberapa contoh teori yang biasa dipakai di penelitian kesehatan, ada teori sosial dan perilaku, teori pendidikan dan kognisi, teori komunikasi, atribusi, dan pemasaran. Dan ini tuh penting untuk kedua desain penelitian, baik yang kualitatif maupun kuantitatif, karena di penelitian kuantitatif, teori itu adalah bahan deduksi, bahan pengambilan kesimpulan. Sementara di penelitian kualitatif, teori itu adalah bahan induksi. Dan biasanya di penelitian kualitatif dituliskan dalam struktur teori makro, meso, mikro, atau substansial. Itu dari paling rendah, substansial, meso, dan makro. Cuma kadang-kadang penelitian itu hanya pakai dua, mikro atau substansial, kemudian makro. Jadi seperti ini ya gambarannya. Contoh nih penelitian kualitatif nih ingin melihat mengenai mungkin kualitas pelayanan atau kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan misalnya gitu. Nah, ini adalah teori di level mikronya, yaitu yang namanya Unified Service Theory. Nah, Unified Service Theory ini ternyata dalam teori mesonya dijelaskan oleh service quality, kemudian di level makronya dijelaskan oleh service dominant logic. Kalau di penelitian kualitatif, kita bicara soal teori di berbagai level ini, di level yang atas itu mendesain, itu menjadi dasar dari keseluruhan konsep penelitian tersebut. Sementara di level meso itu menjelaskan mengenai konsep pengambilan datanya. Mikro ini menjelaskan sampai ke analisanya. Nah, ini beberapa ini masih debatable juga ya. Jadi kalau kerangka teori yang kalian buat itu sudah ditemukan, maka kemudian kalian menggunakan biological pathway itu dituliskan sebagai landasan teori di bab 2.2-nya. Nah, landasan teori ini merupakan suatu narasi induktif yang memberikan penjelasan atas fenomena yang modelnya masih perlu diuji. Jadi ini bukan kalian bikin seenaknya untuk kerangka teori. Oke, sekarang ini ada dua gambar nih, ya kan? Ada di kiri sama di kanan. Di kiri ini yang bulat ini, kemudian yang kotak. Coba kalian, ini bisa nggak ya pakai, tunggu sebentar. Oh, tunggu sebentar. Terus, Oke, anyway. Menurut kalian, coba dituliskan di chat box-nya. Ini saya coba coba ngeluarin, oke, anotasi. Oke, kalian bisa buka di bagian yang atas yang floating message itu, tahu kan kalau di Zoom ya. Itu kalian buka di annotate. Terus coba pilih dengan lambang apapun kalian bisa pakai di sini ada, biasanya ada macam-macam ya, ada heart apa segala macam. Ini kok saya nggak nemu sih. Sebentar. Dia dianotasi gitu ya. Kalian bisa pakai lambang apapun. Menurut kalian yang mana yang kerangka teoretis? Silahkan melakukan pilihan. Ya, boleh pakai bintang juga boleh. Mana yang kerangka teoretis? Saya tinggal ambil minum sebentar ya.
Oke, terima kasih atas partisipasinya ya. Kalau kita lihat mayoritas menjawab yang bulat, ya kan? Ada juga yang menjawab yang kotak. Nih, yang sini. Sebentar. Apa hilang itunya? Oke, tunggu dulu. Oke, mayoritas menjawab di sini, tapi ada juga yang menjawab di sini. Jawaban yang benar kerangka teoretis adalah yang ini, yang bulat. Oke, coba lihat kerangka teoretis itu tadi menjelaskan apa hubungan antar variabel. Bagaimana satu variabel berkaitan dengan variabel yang lain, kemudian menjelaskan dari sudut pandang yang lebih profound. Nah, di bagian ini, teori ini sedang menjelaskan mengenai pemilihan makan, ya kan, mengenai pemilihan makan dilakukan oleh seseorang, yang mana ini dipengaruhi oleh variabel di level individu, kemudian lingkungan fisik, lingkungan politik, praktek-praktek budaya, praktek-praktek sosiokultural, social support, gender construct dan sebagainya. Jadi tidak mesti hubungan sebab akibat itu digambarkan di teori dengan panah-panah, bisa juga dengan hal seperti ini. Ini menggambarkan seperti gini loh, Dek. Pertanyaan itu kayak gini, kalau kita jadi orang miskin, itu lebih enak jadi orang miskin hidup di kota apa hidup di desa? Artinya apa? Kita punya variabel yang berperan dalam diri kita sendiri, yaitu kemiskinan nih, gitu kan. Tapi kemudian kita punya variabel yang berperan dalam kondisi yang lebih kayak esoterik gitu ya, lebih besar, mencungkupi kayak gini. Itu kan teori yang ini seperti itu ya. Jadi seperti ini gitu. Yang mana ini tuh ada di level tempat tinggal tadi nih, physical environment gitu. Jadi lebih menguntungkan mana, lebih aman mana kita jadi orang miskin hidup di kota atau hidup di desa. Jawabannya itu seperti ini gitu ya di teori ini. Jadi ini kerangka teoretis. Yang ini apa yang ini kalau gitu? Yang ini adalah biological pathway atau biological plausibility explanation atau landasan teoretis. Nah, ini contohnya. Jadi di sini ingin menjelaskan bagaimana obesitas itu menyebabkan atau berpengaruh terhadap PCOS phenotype. PCOS tahu kan ya gitu. Nah, jadi dia lihat lewat jalur ini. Jadi obesitas yang sifatnya abdominal type itu dapat menyebabkan insulin resisten, dapat menyebabkan penurunan ini, peningkatan estrogen dan sebagainya. Yang mana ini kemudian gitu ya bisa menyebabkan PCOS phenotype. Yang ini disebabkan juga bukan hanya melalui hal-hal ini secara langsung, tapi juga berkaitan dengan faktor genetik gitu ya, mempengaruhi insulin resisten dan sebagainya, juga faktor-faktor intrauterin gitu. Jadi hal seperti ini harus kalian gambarkan di kerangka teorinya. Sekarang nih misalnya, saya tuh misalnya nih ya gambar aslinya tuh nggak ada nih, si physical activity ini nggak ada gitu. Gambar asli teori, sorry bukan teori, physical pathway-nya yang kalian temukan itu hanya dari overweight atau obesity sampai ke PCOS. Padahal kalian pengen neliti si physical activity ini, physical activity, unhealthy diet, environmental stress dan sebagainya. Bagaimana caranya? Maka kalian cari gitu ya dari penelitian lain yang membuktikan secara positif bahwa hal-hal ini berkaitan dengan obesitas. Atau hal-hal ini mungkin saja berkaitan langsung dengan PCOS phenotype misalnya. Maka kemudian nanti kalian ambil kerangka teorinya seperti ini, kerangka konsepnya ini semua ditutup karena kalian nggak bisa melakukan penelitian kan nggak bisa mengukur estrogen segala macam karena mungkin mahal ya. Maka yang diambil apa? Yang diambil itu physical activity sebagai variabel bebas, kemudian PCOS phenotype sebagai variabel terikat. Sementara variabel antaranya adalah misalnya obesity atau overweight yang abdominal type. Sampai sini sudah jelas atau ada pertanyaan? Silahkan. Tanya langsung atau lewat chatbox? Udah jelas tentang kerangka teori? Bu izin mau tanya, berarti yang nggak kita teliti juga wajib dituliskan di kerangka teori, tapi itu yang di blok agak bold itu berarti variabel yang kita teliti begitu maksudnya atau bagaimana ya, Bu? Oh ini ya, kalian lihat notasi ada bold, ada titik-titik ini ya. Ini tolong diacuhkan dulu ya, karena harusnya semuanya notasinya garisnya lurus dan nggak dibedain. Karena kalau dibedain itu mesti akan jadi pertanyaan. Tapi nanti gini, ini semua, jadi semua konsep dari PCOS, mulainya dari sini kan, itu harus kalian gambarkan dengan komplit. Apa nih yang berkaitan tuh kalian mungkin bisa lebih tinggi lagi nanti ke atasnya, bisa kelebar ke samping kanan, ke samping kiri, kemana-mana gitu ya. Itu harus dibuat secara komplit. Ini saya potong kebetulan. Tapi kemudian untuk kerangka konsepnya, kalian hanya ambil yang mau kalian teliti saja. Jadi misalnya kalian ambil physical activity, garis lurus overweight, garis lurus obesity, garis lurus PCOS. Jadi sebentar, saya bisa nggak ya gambar? Tunggu, tunggu.
Ada nih. Jadi nanti kalian di sini itu adalah, oh wow, tunggu ya, ini saya rada-rada nuna-nunu ini soalnya. Ini misalnya adalah physical activity. Sorry ya, tulisannya jelek banget. Terus, ini untuk yang kakak konsep ya, Dek. Kalau kerangka teori itu harus masuk semua. Kalian meneliti physical activity sebagai variabel bebas. Variabel terikatnya itu misalnya overweight. Ya, itu jadi mainan. Terus variabel bebas, variabel terikatnya itu variabel antara ding overweight, variabel bebas terikatnya adalah misalnya PCOS. Mesti sabar nih. Ya, you know what I mean ya. Ini maksudnya bawang PCOS. Jelek banget. Nah, gitu. Jadi kalian tutup kasarnya untuk di kerangka konsepnya. Saya mau ambil yang bisa saya ambil aja. Nih, physical activity, ke overweight, ke PCOS. Udah jelas? Baik Bu, Atau ada terima pertanyaan? kasih. Oke, sama-sama ada pertanyaan sampai sini yang lain? Oh, sebentar. Ada di chat box. Oke, mengapa yang kanan tidak menunjukkan kerangka teoris? Kanan tuh yang mana, Dek? Yang kotak ya, maksudnya. Videla bertanya. Oh, sebentar. Yang kotak. Yang kotak itu kita tidak sebut sebagai kerangka teoretis. Karena ini tidak menjelaskan mengenai teori mengapa sesuatu itu terjadi secara gimana kita bilangnya ya. Jadi teori itu sesuatu yang menjelaskan fenomena dalam posisi yang makro, gitu kan, Dek. Sementara ini menjelaskan dalam sisi individu ke individunya yang kadang-kadang ini nggak terjadi, benar nggak? Kadang misalnya overweight itu nggak menyebabkan PCOS. PCOS juga nggak berhubungan dengan overweight. Tapi kalau ada terjadi PCOS gitu ya, itu bisa dijelaskan dengan situasi biologis seperti ini. Jadi ini nggak kita sebut sebagai kerangka teoretis, ini kita sebut sebagai biological plausibility atau biological pathway atau kerangka biologis, apa sih bilangnya biological pathway? Jalur biologis sampai seseorang terkena PCOS dari obesitas gitu. Kemudian untuk yang di sebelah kiri ini yang bulat ini nggak berarti kemudian kerangka teoretis harus bulat, enggak. Cuman ini loh salah satu contoh lain. Nanti saya tunjukin gambar lain yang nggak bulat untuk kerangka teoretis, oke? Sebentar. Semoga menjawab, Dek. Saya tuh nggak bisa ngeluarin ininya. Tunggu ya. Saya nggak bisa ngeluarin yang item-itemnya itu loh. Apa? Kok item-item? Apa sih namanya yang di atas itu? Ini dia. Sampai sejauh mana kerangka teoretis harus dicantumkan? Sampai itu bisa menjelaskan dengan memuaskan, gitu. Penjelasannya itu harus ekshaustif. Jadi bisa gede banget deh yang namanya kerangka teoretis. Gitu ya. Yang penting semua variabel yang mau kalian teliti itu masuk. Semoga menjawab Nusa, Videla. Ada lagi? Saya hapus ya ini. Bentar. Tuh, soalnya kalau nggak dihapus nanti dia kelanjut ke halaman berikutnya. Ini kenapa sih? Ya, ada pertanyaan lain. Oke. Untuk yang kotak kita nggak bisa menjadikan kerangka teoretis. Untuk yang kotak itu kita bisa pakai sebagai, jadi gini, penelitian itu nggak mesti punya, gini, bukan nggak mesti punya. Kalian itu harus menggunakan kerangka teoretis. Tapi dalam kondisi-kondisi di mana hal yang mau kalian jelaskan itu sifatnya butuh penjelasan biologis daripada penjelasan teoretis gitu ya. Maka kemudian kalian berikan penjelasan biologis itu. Jadi kalian nggak perlu nyari teori lagi. Kalau misalnya nih kalian mau penelitian tentang PCOS tadi gitu ya. Nggak perlu nyari teori lagi gitu. Kalian pakai aja penjelasan biologis tadi. Kalau memang itu yang mau kalian jelaskan. Kecuali misalnya kalian ingin menjelaskan perilaku seorang PCOS gitu. Maka kemudian penjelasan mengenai perilakunya itu kalian cari teorinya. Tapi kalau penjelasan kenapa PCOS bisa terjadi, berhubungan nggak dengan obesitas misalnya, maka kemudian itu yang kalian ambil tadi, namanya adalah biological pathway gitu. Jadi kalau sudah pakai kerangka teoretis, nggak usah pakai biological pathway. Kalau udah pakai biological pathway, nggak usah pakai kerangka teoretis. Udah paham? Ini tiga-tiganya. Oke, sip. Nusa dan Videla sudah paham? Sudah Bu, terima kasih. Oke. Oke. Bentar ya, saya lagi cara buat. Oh.
Gimana caranya menghilangkan coret-coretan ini? Tunggu sebentar. Harusnya ada nih. Annotate. Oke, clear all drawing. Ya. Nah, ini contoh kerangka teori yang enggak bulat, ya. Mungkin sering lihat ini kerangka teori, ini satu model namanya Presid Prosid model yang biasa dipakai untuk menjelaskan perencanaan program kesehatan dan juga evaluasinya. Teori ini dikembangkan oleh Lawrence Green gitu ya. Nah, Lawrence Green itu bilang bahwa tahapan perencanaan program dan evaluasi itu dimulai dari tahap social assessment, kemudian tahap epidemiological assessment, sampai terakhir outcome evaluation. Yang mana di setiap tahapan ini gitu ya, itu ada konsep yang menjelaskan mengenai health programnya, bagaimana suatu program kesehatan itu bisa mempengaruhi misalnya kualitas hidup seseorang. Ups. Nah, ini misalnya nih, kalau ada teori ini potongan dari yang diambil di teori Lawrence Green, ini yang paling sering diambil oleh mahasiswa nih ya, untuk menjelaskan mengenai perilaku, misalnya perilaku pemanfaatan layanan medical check up gitu, kayak umpamanya penelitian kakak kelasnya ya, atau misalnya perilaku eating disorder misalnya, itu baca dijelaskan dengan teori ini, dengan ya teori ini itu dipotong deh. Jadi contohnya kayak gini, nih kalian bisa lihat yang sebelah kiri yang sedang saya tunjuk ini adalah teori yang lengkap dari Presid Prosid model dari Lawrence Green. Nah, kalau kalian hanya ingin meneliti gitu ya, bahwa ada hubungan antara kalian ingin melihat apa aja sih faktor yang berhubungan dengan misalnya perilaku di sini nih, misalnya ada perilaku pemilihan makanan sehat misalnya. Kalian mau ngambil, ini kan perilaku di sini ya, sorry, perilaku. Ini perilaku. Kalian mau ngambil terkait dengan perilaku. Itu kalian bisa potong aja deh. Coba lihat, ini dipotong di sebelah kanan menjadi seperti ini. Nih, perilaku pindah ke sini. Faktor predisposisi didefinisikan menjadi seperti ini. Faktor reinforcing atau penguat, ini. Faktor enabling atau pemungkin menjadi seperti ini. Jadi gini caranya kalian memindahkan dari kerangka teori ke kerangka konsep. Nah, artinya apa kalau di kerangka konsep ini tolong kembali diacuhkan yang titik-titik ini ya. Kan saya cuma ngopi doang, tolong diacuhkan aja titik-titik. Maksudnya penelitinya ini hanya mau melihat hubungan antara perilaku dengan faktor-faktor ini saja. Dia nggak mau lihat tentang genetiknya, tentang lingkungannya, tentang quality of life, tentang dampak kesehatan, tentang program-program. Dia nggak mau lihat. Dia mau lihat perilaku ini berkaitan dengan hal-hal ini enggak. Itu boleh. Jadi kalian bisa motong seperti ini saja. Kira-kira udah jelas tentang contoh teorinya dan pemotongannya. Artinya kan nggak mesti bulat ya satu teorinya. Kemudian yang kedua gini loh cara motongnya. Kalian bisa lihat ya, ada nih predisposisi di sini ada. Pemungkin di sini ada, penguat ada, perilaku di sini titiknya. Jadi semua yang akan diteliti itu sudah masuk dalam teori ini. Apakah sudah jelas? Yuk, kalau ada pertanyaan. Dan teori itu ada banyak banget ya, Dek ya. Banyak banget. Saya aja tiap hari masih belajar terus nih. Oh, ada teori ini, ternyata saya baru tahu. Oke. Nah, ini kerangka konseptual. Kita udah nyicil penjelasan kerangka konseptual ya. Jadi kerangka konseptual itu disusun berawal dari kerangka teoretis yang memberikan argumentasi peneliti akan arah penelitian serta menjelaskan keterkaitan antar variabel dalam penelitian. Nah, kalau kita balik lagi ke sini ya, kerangka teori ini, kerangka konsep yang di sebelah sini, ini kerangka teori sebelah sini, kerangka konsep sebelah sini, ini menjelaskan yang mana yang variabel bebas, yang mana variabel terikat. Penggambarannya harus seperti ini, Dek, di mana di sisi kiri ini adalah variabel bebas. Kemudian di sini adalah variabel terikat. Nah, selanjutnya nanti kalian perlu menggambarkan variabel yang lain. Kalau misalnya ada yang mau diambil, misalnya variabel antara mungkin, atau variabel perancu. Harusnya variabel perancu ada ya. Nah, model kerangka ini lebih lazim dilakukan di penelitian kuantitatif, karena kalau di penelitian kualitatif biasanya ini semua kita ambil. Kita nggak potong jadi kerangka konsep. Kemudian tadi kerangka konsep itu perlu menjelaskan mengenai variabel yang akan diteliti, mulai dari variabel bebas, terikat, perancu, antara. Kalau variabel luar sebenarnya nggak perlu ya, dan keterkaitannya satu sama lain. Nah, kerangka konsep ini, jadi nanti semua variabel kalian yang ada di sini ini, nih ya, ada variabel pengetahuan, sikap, kepercayaan, nilai, demografi, dan bla bla bla. Total ada berapa nih variabel bebasnya? 10, 14 gitu ya. Ada satu lagi di sini 15. Nanti kalian itu akan menjadi
variabel penelitian kalian. Artinya kalau kayak tadi ini gambarnya seperti ini, berarti ada 15 variabel penelitian yang nanti perlu kalian definisikan juga operasional pengambilan datanya. Nah, kerangka konsep ini menentukan variabel penelitian, teknik analisa, dan juga instrumen yang kalian pakai. Oke, ada pertanyaan di teori dan konsep? Belum? Oke, kita lanjut ke hipotesis. Ini cuma pengingat saja ya, hipotesis adalah pernyataan dugaan yang ingin diuji kebenarannya dalam penelitian kuantitatif. Hipotesis penelitian itu dinyatakan dalam pernyataan hipotesa alternatif, jadi cuma satu aja gitu ya. Kemudian penelitian kualitatif, deskriptif, eksploratory, dan diagnosis tidak ada hipotesanya, tapi dinyatakan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Jadi sama kayak rumusan masalah. Kemudian penelitian eksplanatori dan kuantitatif analitik itu butuh hipotesa. Jadi cohort, case control, eksperimental, dan semuanya itu butuh hipotesa. Nah, kalimat hipotesa harus sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, desain metode, dan juga teknik analisa data, dan juga judul penelitiannya. Jadi kalau misalnya hipotesanya itu mau melihat hubungan, maka kemudian dia akan menentukan desainnya, akan menentukan metodenya. Seperti itu ya hipotesa itu. Kadang mirip ya dengan judul penelitian. Nah, hipotesa seperti sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, hipotesa ada dua tipe, ada tipe satu arah dan dua arah. Itu keputusan kalian sebagai peneliti untuk melakukan pemilihan mau pakai yang satu arah atau dua arah. Oke. Kemudian hipotesa itu eh, sekarang contoh nih kalian punya penelitian. Kalian meneliti hubungan antara citra tubuh dengan jadi judulnya kayak gini, hubungan antara citra tubuh dan apa ya enaknya? Oke, hubungan antara status gizi dan citra tubuh dengan kejadian eating disorder. Di hipotesa, kalian harus menuliskan hubungan antara citra tubuh dan eating disorder, hubungan antara status gizi dan eating disorder. Kemudian kalau kalian meletakkan itu sebagai variabel antara di tengah-tengah, maka kalian perlu mengaitkannya. Oke, sebentar saya kasih gambar lagi deh, supaya kalian punya ilustrasi ya. Enak ajarnya di kelas ya, tapi hari ini tuh saya nggak dapat kelas gitu loh. Jadi kalian harus kita ketemunya online deh. Ini ya, bisa nulis ini. Oh, jangan deh, sebentar. Tadi mana sih coret-coretan? Oke. Misalnya nih, ini A, variabel A gitu ya. Ini variabel bebas. Ini variabel B, ini variabel antara. Ini variabel C, ini variabel terikat. Hipotesanya A, misalnya ini hubungan ya, misalnya ini penelitiannya cross seksional. A berhubungan dengan C, B berhubungan, A berhubungan dengan C, A berhubungan dengan B, kemudian B berhubungan dengan C. Jadi ada 3 hipotesa, paling tidak. Oke? Kalau kemudian misalnya kalian punya variabel di sini X, jadi variabel bebasnya ada lebih dari 1. Maka nulisnya A berhubungan dengan B, kalau misalnya ini berhubungan juga dengan B ya, kayak gini. Oke. Jadi A berhubungan dengan B, A berhubungan dengan C, B berhubungan dengan C, kemudian X berhubungan dengan B, X berhubungan dengan C. A dan X berhubungan dengan C. Jadi bisa banyak ya, dia harus di breakdown. Gimana kalau kalian punya variabel terikat lebih dari 1? Misalnya ini ada Z. Wah, kenapa nggak bisa? Sebentar. Misalnya ini ada Z gitu. Jadi ini Z variabel terikat juga nih gitu. Itu juga di breakdown. A berhubungan dengan B, A berhubungan dengan C, B berhubungan dengan C, A berhubungan dengan Z gitu. Jadi atau B berhubungan dengan Z kalau itu lewat B. Gitu ya. Jadi dia akan di breakdown jadi banyak. Jadi dalam satu kalimat hipotesa itu sebaiknya cuma ada satu, bukan sebaiknya. Dalam kalimat hipotesa itu kita mulai dari hipotesa bivariat dulu gitu deh. Masih ingat ya kemarin bivariat dan multivariat. Bivariat itu artinya 1 lawan 1 gitu. A lawan B, B lawan C, A lawan C gitu. Tapi kemudian kalian bisa punya variabel multivariat gitu. Yang nanti kalau menuliskan multivariat, maka kemudian kalian bisa menuliskan satu-satu untuk variabel terikatnya. Misalnya ya, A dan X berhubungan dengan C. A dan X berhubungan dengan Z. Gitu.
Kalau kalian ingin menguji variabel B, maka kemudian kalian bisa membahasakan bahwa B merupakan variabel antara A dan C. Nanti tesnya beda lagi, pakai tes namanya jalur, analisa jalur atau path analysis. Atau nanti nih misalnya, oke ini kita hapus dulu ya. Kalian ini punya variabel A. Sabar ya. Kemudian kalian punya variabel B. Terus kalian punya variabel rancu. Ingat ya, variabel perancu itu ditandai oleh yang pertama ciri-cirinya. Syaratnya adalah dia berhubungan dengan variabel bebas. Kalau berhubungan itu lambang panahnya ada 2. Misalnya ini X gitu ya variabelnya. Y, variabel perancu kan lebih dari 1 nih misalnya gitu. Kemudian dia adalah variabel, ini kan berhubungan ya. Kemudian X itu apa istilahnya variabel perancu itu dia harus menjadi penyebab dari variabel terikat. Nih, dan tidak terdiskusi data antara kelompok-kelompok penelitian. Nah, kalau kayak gini gimana, Dek? Jadi nanti hipotesa pertamanya adalah A berhubungan dengan B. Kemudian hipotesa kedua, X dan Y memengaruhi hubungan antara A dan B. Itu artinya karena sudah melakukan analisa untuk rancu. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Belum? Oke, kita lanjut dulu. Berikutnya metode penelitian. Oke. Nah, metode penelitian kita mulai dari bagian yang pertama adalah 3.1 adalah jenis dan rancangan penelitian. Ada penelitian kuantitatif dan kualitatif serta keduanya. Yang pertama kita bahas adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu by definition adalah penelitian yang mengkaji atau yang melakukan uji terhadap hipotesa. Jadi kalau nggak ada uji hipotesa itu namanya bukan penelitian kuantitatif. Atau kita bilang kuantitatif yang deskriptif. Nih, ini masalah istilah ya. Nah, penelitian kuantitatif itu dibagi atas 2, yaitu penelitian observasional dan eksperimental. Di mana penelitian observasional itu kalian sebagai peneliti nggak ngapa-ngapain, tidak melakukan apapun terhadap respondennya, jadi hanya melihat aja gitu ya variabel fenomena-fenomena yang ingin diteliti, tapi nggak dikasih perlakuan apapun. Nah, penelitian observasional itu dibagi atas 2, yaitu penelitian analitik dan deskriptif. Di mana di penelitian pembedanya adalah ada tidaknya uji hipotesa. Kalau ada uji hipotesa, maka kemudian dikenal sebagai istilah penelitian analitik. Kalau tidak, maka dikenal sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bisa bersifat ecological in nature, artinya menjelaskan dalam konsep ekologi. Jadi bukan individu yang dilihat, tapi misalnya lingkungan khusus, misalnya daerah X ini dapat suplementasi, daerah Y nggak dapat. Kemudian kalian pengen lihat apakah seperti apa kejadian atau gambaran misalnya status gizi di daerah yang didapat di antara daerah yang dapat suplementasi dengan yang tidak gitu. Kemudian cross seksional itu juga bisa dilakukan secara deskriptif, artinya tidak ada uji hipotesanya. Nah, ini semua bisa kalian lakukan ya nanti di skripsi kalian. Jadi kalian bisa milih. Kemudian kalau analitik itu dibedakan atas penelitian cohort, case control dan juga cross seksional. Cara membedakannya itu berdasarkan bagaimana responden dipilih. Kalau responden dipilih dari penyakitnya, maka itu adalah penelitian case control. Kalau responden dipilih dari paparannya, itu adalah penelitian cohort. Nah, cohort itu bisa bersifat maju, prospektif, atau mundur, retrospektif, atau maju mundur, namanya ambispektif. Kalau responden dipilih tanpa pertimbangan apakah dia terpapar atau dia kena sakit, yang penting dia ada di tempat itu pada waktu itu, maka adalah penelitian cross seksional. Ini penelitian observasional ya. Kemudian yang berikutnya adalah penelitian eksperimental, di mana kalian sebagai peneliti melakukan modifikasi khusus terhadap kelompok penelitian kalian. Misalnya dikasih edukasi, dikasih makan tertentu, atau dikasih obat-obatan tertentu. Bisa dilakukan di level laboratorium, kalian boleh melakukan kajian terhadap tikus ya di laboratorium atau hewan lain, saya nggak tahu gitu kan. Bisa di level basic atau preklinikal, misalnya dengan menggunakan kultur sel, model hewan, coba, atau secara biokimia saja. Atau melakukan pengembangan produk saja. Itu boleh untuk level S1. Kemudian pada manusia itu sifatnya bisa untuk yang prevention trial atau therapeutic trial. Atau bisa kita bedakan atas yang sifatnya itu
randomized control clinical trial atau randomized control community trial. Jadi tinggal nanti settingnya seperti apa. Nah ini ya, eksperimental itu juga desainnya ada macam-macam. Secara detail kalian bisa baca di buku panduan skripsinya. Oke. Oh, ini ada yang nanya tentang hipotesis. Apakah faktor perancu harus masuk dalam hipotesis atau boleh hanya sebagai pembahasan hasil penelitian tanpa dimasukkan sebagai hipotesis? Boleh, boleh. Boleh masuk hipotesis, boleh enggak. Tapi sebaiknya masuk sih, karena kalau enggak, jadi kalian nggak punya justifikasi untuk melakukan pembahasan. Tapi sebenarnya nggak masalah. Dimasukkan, dimasukkan, nggak dimasukkan, toh nanti harus dianalisis. Oke? Jadi nggak masalah. Oke? Semoga menjawab ya. Silahkan kalau ada pertanyaan lain ya, bisa taruh di chat box, saya akan cek secara rutin. Siapa lagi? Oh, oke. Oke, sebentar. Oke, nah kalau penelitian kualitatif, desainnya itu juga ada macam-macam gitu ya. Desain penelitian kualitatif itu ada case study atau studi kasus. Ini desain yang paling mendekati penelitian kuantitatif. Artinya apa? Kalian biasanya ya kalau peneliti pemula itu secara paling nyaman pakai desain ini. Karena pemahamannya lebih mudah dipahami gitu. Kemudian ada grounded theory. Grounded theory ini adalah satu penelitian kualitatif yang bisa membantu penciptaan hipotesa dan penciptaan teori baru. Kemudian ada ethnographic study. Ethnographic study itu kita bisa bilang adalah lived in experience gitu. Jadi penelitian di mana si penelitian itu hidup bersama dengan subjek yang ingin diteliti, kemudian melihat pengalaman sehari-harinya, cerita sehari-harinya tentang isu yang ingin dikaji. Itu namanya ethnographic study, lived in experience. Nah, ada lagi phenomenological studies. Phenomenological study ini adalah penelitian yang ingin melihat pengalaman yang di-share antar orang gitu ya, yang mengalami cerita yang sama. Biasanya kalau etnografi kita bicara soal variabel faktor-faktor budaya itu sangat erat di situ ya. Kalau fenomenologi nggak segitunya. Kemudian ada action research study. Saya pernah cerita kayaknya di kelas ya. Action research study itu adalah penelitian yang kita bilang kayak eksperimentalnya penelitian kualitatif gitu. Kemudian ada historical studies, ini mengkaji mengenai sejarah gitu ya, dan juga mengenai bukti-bukti yang tertulis gitu. Jadi kadang istilahnya bisa dibilang historical studies atau hermeneutic research. Oke, ini by design untuk penelitian kualitatif. Nah, tadi saya sudah bilang nih, ada penelitian kuantitatif, kualitatif. Ternyata ada penelitian campuran gitu. Jadi ada penelitian yang dikenal dengan istilah monometode, misalnya kuantitatif saja atau kualitatif saja, dan ada penelitian yang multiple methods, yang bisa disebut sebagai multi method study atau mixed method study. Di mana multi method study itu bisa menggabungkan kuantitatif dengan kuantitatif, kualitatif dengan kualitatif, atau kuantitatif dengan kualitatif. Kalau mixed method itu kuantitatif dengan kualitatif. Nah, apa yang membedakan keduanya? Yang membedakan adalah kedalaman analisanya. Jadi, kalau dari tahap desain, kemudian tahap perumusan masalah hingga ke nanti pembahasan itu terjalin secara merata antara komponen-komponennya, misalnya kualitatifnya sama beratnya dengan kuantitatifnya, kita bisa bilang itu dengan istilah mixed model. Tapi kalau ternyata ada liniensi ke salah satu sisi, misalnya lebih berat ke kualitatifnya atau lebih berat ke kuantitatifnya, maka kita bilang dengan istilah multi method study. Nah, bisa kalian lihat ya, semakin ke arah mix, yaitu semakin berat. Makanya mungkin kalau ada yang nonton kemarin ujian kakak kelasnya ya, waktu sempat disarankan mix method, itu saya menolak. Karena ini adalah metode yang sangat kompleks, yang mungkin bukan levelnya kalian di S1 buat mengerjakan. Analisanya nggak semudah yang dibayangkan. Maka kemudian saya turunkan menjadi multi method study. Oke. Oke, ada pertanyaan sebelum saya ke subjek penelitian? Belum? Oke, yang berikutnya 3.2 adalah subjek penelitian. Oh, salah. 3.2 itu harusnya lokasi dan waktu penelitian. Cuma saya nggak masukkan ke sini ya. Nah, untuk bagian lokasi dan waktu penelitian itu kalian bisa jelaskan lokasinya di mana dan pertimbangan pemilihan lokasi. Pertimbangan pemilihan lokasi itu harusnya didasarkan pada pertimbangan em, ilmiah yang baik gitu. Contoh misalnya, kenapa kalian ngambil penelitian di SDX gitu? Bisa karena kalian bilang karena penelitian sebelumnya menunjukkan ada permasalahan ini. Maka kemudian di penelitian yang sekarang saya ingin menggali lebih dalam lagi mengenai hal ini atau ingin mencarikan solusi mengenai fenomena yang diteliti di pertemuan di penelitian sebelumnya. Itu yang paling baik. Atau misalnya karena ditemukan kasus apa di situ, maka kemudian kalian menggali lebih dalam lagi atau mencarikan solusi untuk permasalahan tersebut.
jangan pernah meletakkan alasan logistik itu di setting penelitian itu menjadi alasan utama kalian. Meskipun kenyataannya mungkin memang alasan logistik yang paling mendorong kalian kenapa mengambil penelitian di alma mater SD kalian atau SMP atau SMA kalian misalnya. Tapi jangan ambil seperti itu gitu ya. Jadi kalau dulu misalnya nih saya mengambil penelitian buat skripsi saya itu di satu sekolahan di Jogja gitu. Pertimbangannya itu karena penelitian sebelumnya menemukan bahwa angka obesitas di daerah di sekolah tersebut itu sangat tinggi. Yang kedua, daerah tersebut dikelilingi oleh pusat perbelanjaan sehingga kemudian apa ya istilahnya level obesogeniknya itu tinggi. Yang ketiga, baru saya bilang bahwa kemudahan mendapatkan responden karena jumlah siswanya itu banyak. Dan yang keempat, kemudahan logistik. Jadi itu terakhir, alasan harus jadi alasan terakhir. Oke. Kemudian untuk waktu pengambilan datanya itu kalian di proposal tidak boleh menuliskan waktu real. Jadi kalian tuliskan saja bahwa pengambilan data akan dilakukan segera setelah izin etik diperoleh, gitu ya. Nanti itu harus dikoreksi di skripsi. Jadi skripsi itu nanti akan mengoreksi pas kalian nulis skripsi itu bukan berarti bab 1 bab 3-nya itu as it is gitu ya. Ada beberapa bahasa yang harus kalian sesuaikan kembali. Oke, selanjutnya untuk 3.2 itu adalah mengenai subjek penelitian. Oh, sebentar. Ya, subjek penelitian yang bagian pertama adalah mengenai populasi dan sampel penelitian. Itu kalian harus gambarkan populasi terjangkaunya, populasi targetnya. Ini ya sesuai dengan pertimbangan ilmiah, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian kalian harus jelaskan juga untuk pertimbangannya juga bisa pertimbangan geografis, administratif dan logistik. Kemudian kalian juga harus nyatakan kriteria inklusi, kalau ada kriteria eksklusi dan kalau perlu kriteria drop out. Jadi nggak mesti ada gitu. Cuma di komisi etik sekarang yang di FK itu kalian wajib punya inklusi dan eksklusi. Sebenarnya ya inklusi aja tuh udah cukup gitu. Tapi ya kita ngikutin sistem yang ada ya. Sistem yang ada itu ada inklusi dan eksklusi. Untuk drop out itu hanya untuk penelitian eksperimental, untuk kriteria kemudian untuk penelitian case control kalian harus masukkan kriteria kasusnya apa, kontrolnya apa, kemudian matching apa yang akan diterapkan jika itu akan kalian terapkan. Selanjutnya eh, kalian masuk ke bab 3.2.2 harusnya yaitu besar sampel. Besar sampel itu kalian harus sesuaikan dengan tujuan penelitian kalian, jenis uji hipotesis, desain, dan kemampuan sumber daya kalian. Kalian tuliskan formulanya apa. Jangan tulis formula Slovin, formula apa. Masukkan formulanya, nggak usah dikasih nama. Berikut adalah rumus besar sampel yang digunakan. Kemudian tinggal di bracket dari siapa. Maksudnya dari buku siapa. Karena misalnya ya Lem Show itu nggak pernah ngeluarin rumus besar sampel, Slovin juga enggak gitu. Dia eh, mengutip dari orang lain juga sebenarnya gitu. Dan dia nggak kalaupun dia yang menemukan itu bukan dia nggak ngasih nama itu adalah Slovin formula gitu enggak. Jadi besar sampel dihitung dengan formula berikut langsung kasih. Kemudian ada penjelasannya. Misalnya apakah berapa berapa misalnya nilai alfa yang kalian pakai, nilai beta yang kalian pakai, besar populasi yang kalian temukan dan sebagainya. Selanjutnya eh, oke. Selanjutnya kalian juga perlu menuliskan cara pengambilan sampel. Dan itu perlu dijelaskan dengan detail. Jadi bukan cuman saya mau mengambil dengan teknik konsekutif sampling gitu. Enggak, kan harus jelaskan. Akan diambil dengan teknik ini, dengan cara bagaimana detailnya dan sebagainya. Dan juga pertimbangannya apa, kenapa pakai teknik tersebut. Bisa memilih yang probabilistik ataupun yang non probabilistik. Hmm. Nah, untuk di penelitian kuantitatif, penentuan besar sampel dan metode sampling ini akan menentukan validitas internal dan eksternal dari penelitian kalian. Juga akan menjelaskan kejadian the play of chance atau faktor kejadian random atas hasil yang kalian temukan. Kemudian untuk penentuan subjek pada penelitian dengan RCT, kalau udah pakai RCT ya, itu harus ada penjelasan mengenai allocation concealment, bagaimana kemudian kalian melakukan randomisasi dengan benar tanpa kalian sebagai peneliti itu ikut campur atau tahu kelompok mana, orang mana masuk kelompok mana. Itu namanya allocation concealment. Dan itu ada ketentuannya, nanti bisa dicari tahu ya gimana melakukan allocation concealment yang baik. Dan juga intention to treat analysis. Intention to treat analysis itu artinya adalah bagaimana kalian mengantisipasi orang-orang yang berpindah atau orang-orang yang tidak patuh atau orang-orang yang drop out antar kelompok-kelompok penelitian sebagai the best case scenario dan the worst case scenario. Itu statistik banget ya. Nah,
Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa randomisasi pada RCT itu benar gitu ya? Itu bisa dibuktikan dengan hasil uji beda karakteristik subjek pada saat kalian bikin hasil ya, tabel hasil yang pertama itu di kelompok intervensi dengan kelompok kontrol. Kalau kalau proses randomisasinya benar, allocation concealment-nya benar, maka karakteristik subjek di bagian di kelompok intervensi dan kontrol itu akan sama. Jadi nggak ada beda. Artinya tidak ada confounding kalau di situ. Mungkin ada residual confounding, tapi main confounding yang kalian curigai itu tidak ditemukan. Nah, untuk penelitian kualitatif, penentuan sampel bisa kalian lakukan dengan berbagai pertimbangan, misalnya maksimum variansi dan yang lain-lain, yang kalian pertimbangkan sesuai dengan topik yang akan diteliti dan juga kebutuhan untuk triangulasi. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya masuk ke variabel? Oke, berikutnya variabel penelitian. Ini ditetapkan penetapannya dilakukan dengan mengacu pada kerangka konsep. Jadi apapun yang kalian tulis di kerangka konsep itu adalah variabel penelitian kalian. Jadi harus masuk semua, namanya harus sama. Jadi nggak bisa di sini namanya obesitas, tahu-tahu di situ namanya gizi lebih gitu. Itu kan beda ya. Gizi lebih itu overweight masuk. Jadi ada konsekuensi. Maka kalau di kerangka konsep tulis obesitas itu di variabel penelitian juga ditulis obesitas. Nah, apa yang dituliskan di dalam variabel penelitian itu adalah variabel bebasnya, terikatnya, antaranya, perancu, moderator, dan interaksi. Kalau ada ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah definisi operasional variabel. Nah, untuk penelitian kualitatif, kita nggak perlu membedakan antara subbab variabel penelitian dan subbab definisi operasional variabel. Bisa digabung saja. Karena di penelitian kualitatif kita tidak punya kita tidak memposisikan variabel atas variabel bebas terikat antara perancu, moderator atau interaksi. Oke, kalau di penelitian kuantitatif kita perlu meletakkan apa kita bilangnya kasta variabelnya tadi gitu. Nah, definisi operasional variabel itu ini memuat penjelasan operasional bagaimana suatu variabel akan diteliti dalam penelitian yang dilakukan. Definisi ini memiliki implikasi praktis. Artinya apa? Artinya kalian itu mendefinisikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Let's say misalnya ya, kalian itu definisinya eh, kecukupan asupan gizi itu sorry. Misalnya definisi citra tubuh itu adalah apa bla 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 gitu. Tapi kemudian citra tubuh itu mau kalian ambil dengan bagaimana dia mengidentifikasi berat badannya dia misalnya. Maka definisi operasionalnya itu harus menggunakan definisi real yang akan kalian ukur. Sehingga definisi operasional itu dalam beberapa konteks perlu dilengkapi referensi pustaka. Kadang juga nggak, kalau memang nggak ada, kadang nggak perlu gitu ya. Jadi dia harus ada. Nah, kalau ada, kan kalian udah kemarin udah menyusun ya tabel definisi operasional ya, kan ada definisi, ada apa alat ukur gitu ya. Saya lupa sih ada variabelnya, definisi operasionalnya, alat ukur, cara ukur, parameter dan sebagainya gitu kan. Nah, sekarang bayangkan kalian punya satu variabel katakanlah citra tubuh. Citra tubuh itu misalnya dapat dari referensinya yang kalian pakai adalah misalnya contoh gini. Kemarin kakak kelasnya tuh pakai yang sindrom metabolik gitu. Ternyata sindrom metabolik itu salah satunya itu adalah pakai apa sih kayak gambaran enzim apa gitu. Ada beberapa yang pakai definisi operasional itu atau hormon apa ya saya lupa atau apa gitu pokoknya. Terus kita nggak mungkin ngambil itu. Tapi ada definisi lain yang pakai misalnya situasi kondisi prehipertensi. Jadi ngukur tekanan darah aja itu kan gampang tuh. Dan itu datanya ada. Maka kemudian dia pakai itu untuk definisi operasionalnya. Artinya itu ada si referensi tertentu yang dia pakai kan, katakanlah referensi X. Maka nanti pada saat kalian bilang tentang apa namanya eh, itu definisinya dari X, maka nanti alat ukurnya juga harus dari X dan cut off-nya juga harus dari X. Atau setidaknya kalau kalian itu misalnya pakai satu penelitian misalnya pakai instrumen A gitu ya untuk pengambilan datanya, maka kemudian nanti referensi cut off-nya itu juga harus dari si A. Jadi nggak bisa gini misalnya pengetahuan gizi gitu ya. Terus kalian bilang akan menggunakan pengetahuan gizi dari si misalnya siapa gitu kan, misalnya dari si Budi gitu kan. Tapi terus nanti kalian tiba-tiba pas bikin cut off ya, yang dibilang pengetahuan baik itu yang nilainya di atas 80, yang buruk di bawah 80, ini dari si Agus gitu. Gak boleh, harus sama-sama dari si Budi. Kenapa? Karena nanti itu menunjukkan kohesivitas antara variabel yang dipakai, antara definisinya, kemudian alat yang dipakai buat mengukur definisi tadi, mengukur variabel tadi, dan juga
parameter yang dipakai untuk menentukan apakah orang ini misalnya pengetahuannya baik atau buruk gitu. Ya, jadi perlu seperti itu ya. Jadi pustakanya itu harus sama gitu. Kemudian definisi operasional itu meliputi cara ukur, instrumen yang dipakai, skala, satuan, kategori nilai cut-off bila perlu. Saya sangat menyarankan kalian untuk mempertahankan skala penelitian kalian dalam rasio, karena itu akan mempermudah kalian pada saat kalian melakukan analisa statistik. Memberikan kalian opsi yang lebih banyak. Oke? Ada pertanyaan? Oke, ini ada yang tanya. Aduh, variabel perancu ya. Variabel perancu apakah harus ada di setiap rangka konsep? Oh, oke. Variabel perancu harus sebaiknya ada. Bukan sebaiknya, it's like strongly recommended gitu ya. Jadi ada di setiap rangka konsep. Karena tidak ada satu masalah kesehatan itu yang faktor penyebabnya cuma satu. Pasti multifaktorial. Kemudian tidak ada orang yang hanya terpapar pada satu isu, itu biasanya dia akan berkaitan dengan isu yang lain, sehingga kemudian disitulah masuknya variabel perancu. Nah, masuknya variabel perancu ke dalam analisa dan konsep penelitian gitu, itu bukan cuma supaya tidak terlalu sederhana kerangka konsepnya gitu ya. Jadi ini saya perbaiki statementnya ya, Dek ya. Tapi supaya kita bisa menjelaskan fenomena penelitian kita dengan sebaik-baiknya. Karena kita nggak mungkin mengisolasi, Dek. Sekarang gini, ada orang kena gizi buruk cuma karena dia nggak makan gitu. Enggak, pasti ada story yang lain dari situ. Nah, kalau kalian hanya mengcapture satu isu saja, kalau nanti kemudian itu dibaca untuk dipakai diintervensikan, intervensinya itu nggak akan jalan. Kalau misalnya ternyata dia punya isu terkait dengan mungkin penyakit infeksi atau yang lainnya, gitu ya. Jadi kita perlu memasukkan variabel yang cukup banyak sampai kemudian fenomena ini kita punya gambaran yang lengkap gitu. Kita punya satu penjelasan yang masuk akal, yang logis dan juga holistik sehingga kemudian pada saat itu akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, kita bisa buat keputusan yang sebaik-baiknya. Semoga jelas ya terkait dengan variabel perancu. Jangan males gitu, nggak mau masukin variabel perancu. Nanti penelitiannya jadi nggak make sense soalnya. Oke. Kemudian sama dosen jangan terlalu sering nawar ya, Dek. Oke, sama-sama. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini kemarin sudah nih ya, jenis dan cara pengumpulan data. Oh, sorry. Kemarin bukan jenis dan cara, kemarin metode manajemen data ya. Oke, bab 3.5 atau 3.6 ya tadi harusnya adalah jenis dan cara pengumpulan data. Untuk penelitian data kuantitatif itu ada data primer dan sekunder, kemudian pengambilan data tergantung pada variabel yang kalian teliti, bisa pakai kuesioner, bisa pakai dimensi tubuh, sampel, jaringan, dan sebagainya. Untuk kuesioner itu bisa self-administered atau ditanyakan oleh peneliti. Jangan bilang diwawancara ya, karena wawancara itu terminologi kualitatif. Jangan ditukar. Jadi either self-administered itu artinya diisi sendiri oleh respondennya atau dipandu oleh peneliti atau ditanyakan oleh peneliti. Nah, ini ada pertimbangannya, Dek. Kalau misalnya pertanyaan kalian itu sensitif gitu, itu lebih bagus self-administered. Kenapa? Karena dia jadi lebih luas, dia lebih apa ya? Dia lebih merasa tidak sungkan untuk menjawab secara candid. Bandingkan kalau kemudian ditanya dan pertanyaan itu misalnya adalah kapan terakhir kali Anda berhubungan seksual gitu. Itu kan sensitif tuh misalnya. Padahal tuh kalian butuh bertanya soal misalnya nyeri haid gitu. Siapa tahu ya itu bagian dari penelitian kalian. Nah, itu kan lebih bagus kalau self administered. Tapi kemudian kalau kalian mencurigai bahwa responden itu memiliki literasi yang terbatas, baca tulisnya rendah misalnya dan sebagainya, maka kemudian kalian bisa kuesioner itu dipandu oleh peneliti. Nah, untuk penelitian kualitatif, jenis datanya selalu bersifat primer. Cara pengambilan datanya minimal perlu disebutkan 3 teknik. Itu sekaligus menjadi bagian dari triangulasi metode seperti yang sudah saya sampaikan di kelas kemarin. Itu item-itemnya kok nggak mau keluar sih. Oke. Kemudian instrumen penelitian. Nah, untuk instrumen penelitian, kalau kalian pakai kuesioner, itu kalian perlu jelaskan jenisnya. Kalian perlu jelaskan konstruknya. Konstruk itu badan bangunnya. Kayak tadi tuh misalnya, kalian harus bisa menjelaskan bedanya musik dangdut sama musik rock itu apa. Nah, di kuesioner itu juga kayak gitu deh. Konstruknya apa? Let's say misalnya kalian pakai kuesioner untuk menjelaskan mengenai pengetahuan gizi. Apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan utama dalam kuesioner tersebut untuk mengukur orang punya pengetahuan yang baik atau yang buruk gitu. Seorang misalnya dibilang punya pengetahuan yang baik itu kalau bisa apa, bisa apa, bisa apa, bisa apa, itu namanya konstruk.
itu perlu dijelaskan di instrumen penelitian. Kadang juga perlu dijelaskan misalnya mengenai jenis responnya, karena ada yang sifatnya descending, ada yang sifatnya ascending, ada yang sifatnya misalnya reverse. Atau misal reverse itu misalnya gini, kalau itu adalah Likert misalnya ya, Likert itu kan sebaiknya kalian pakainya genap ya, 4, 6 pilihan gitu, jangan ganjil, karena kalau ganjil dia pilih di tengah nanti. Pakai yang genap misalnya, itu ada yang ascending, artinya misalnya nilai 1, 2, 3, 4 gitu ya, itu nilai 1 paling rendah, nilai 4 paling tinggi. Ada yang descending, descending itu misalnya 1 paling tinggi, 4 paling rendah, bisa jadi kayak gitu, ya kan? Ada yang campuran, jadi kayak penelitinya itu pengen mendesain alat, yang pengen supaya orang itu enggak kemudian menjawab asal-asalan, tapi dibaca benar, jadi ada trapnya gitu. Nah kalau ada seperti itu, kalian kadang-kadang perlu bikin tabel untuk menjelaskan mana yang pertanyaan mana yang ascending, pertanyaan mana yang descending, jawaban mana yang lebih favorable, jawaban mana yang lebih unfavorable gitu. Kemudian kalian juga perlu melakukan uji coba alat, uji validitas dan reliabilitas untuk melihat kualitas alat yang kalian pakai dan keabsahannya. Nah, untuk pelaksanaan uji coba tersebut, kalian perlu menjelaskan dengan lengkap mengenai waktu pelaksanaannya, metode, subjek, jumlah subjek, dan analisa data. Ada beberapa buku yang bilang ya bahwa jumlah 30 itu sudah cukup untuk melakukan uji coba alat. Ya, kalian bisa pakai segitu. Kemudian kalian bisa melakukan uji coba alat itu di kelompok atau di populasi yang hampir serupa dengan populasi responden kalian. Contoh nih misalnya kalian bikin penelitian di anak SMA A gitu misalnya. Maka kalian pindahkan SMA yang lain buat uji coba alat. Tapi yang karakteristiknya mirip. Misalnya kalau SMA A tadi SMA A itu jadi jelek banget. SMA B tadi itu misalnya adalah SMA di daerah urban, maka kemudian kuesionernya perlu diuji cobakan di SMA lain yang juga di daerah urban. Oke. Kemudian untuk alat ukur, misalnya kayak timbangan, kemudian apa BIA atau yang lainnya gitu ya, itu perlu kalian kalibrasi sebelum digunakan. Karena ada batas ketelitian alat ya, setiap 100 penggunaan itu harusnya dikalibrasi. Kalibrasinya itu kalau di Jogja bisa di Dinas Meteorologi. Ada di daerah Mergangsan kalau saya nggak salah. Kemudian untuk survei konsumsi makan, itu kalian perlu menghitung jumlah hari atau kekerapan pengambilan data yang bisa merepresentasikan tujuan. Jadi misalnya nih, kalian mau ngambil kalori, itu kalian harus hitung variasi hariannya. Atau kalian mau mengambil misalnya magnesium, itu yang berkaitan dengan dysmenore ya misalnya. Itu kalian harus ambil variasi hariannya. Nah, rumus dan tabel yang mengatur detail mengenai variasi harian itu ada di buku Nutrition Epidemiology yang dikeluarkan oleh Walter Willett di perpustakaan ada. Kemudian di penelitian kualitatif itu perlu dilengkapi. Nah, kalau penelitian kualitatif itu perlu dilengkapi dengan panduan pengambilan data, misalnya panduan wawancara, panduan FGD, panduan studi dokumen, list studi dokumen dan sebagainya. Oke. Nah, untuk tadi sudah ya, uji coba alat perlu dijelaskan waktunya, metode, subjek, plus jumlah subjeknya, analisa data, dan juga hasilnya. Untuk uji coba alat, kita bisa melakukan uji coba terpakai. Artinya, pada saat kita ambil data, itu sekaligus kita uji coba misalnya kuesionernya. Sehingga kemudian nanti, kalau ada kuesioner yang ternyata misalnya pertanyaan-pertanyaan itu ada yang nggak valid. Katakanlah misalnya kalian punya kuesioner dengan 30 pertanyaan. Terus tiga soal itu nggak valid, maka kemudian itu bisa di-drop. Itu namanya uji coba terpakai. Nih. Uji coba alat juga termasuk uji keterbacaan kuesioner dan juga jadi misalnya ada bahasa-bahasa yang perlu kalian ganti supaya sesuai dengan konteks literasi responden kalian gitu ya. Dan juga bisa menentukan waktu yang dibutuhkan responden untuk menyelesaikan seluruh rangkaian proses penelitian. Ini perlu dituliskan dengan baik ya, perlu diukur dengan baik nanti karena perlu dituliskan di lembar penjelasan yang diajukan ke Komisi Etik. Hmm. Selanjutnya analisa data nih harusnya masih seger ya baru kemarin ya. Jadi di analisa data untuk penelitian kuantitatif itu perlu dilakukan secara statistik jelas ya kan. Jelaskan softwarenya secara umum, nama brandnya nggak perlu disebutkan. Kemudian jenis tesnya, uji asumsinya dan hasil uji asumsinya serta level signifikansinya. Kalau untuk hasil nanti di level skripsi, kalau di level proposal cukup tulis jenis tesnya, uji asumsi, kemudian level signifikansi. Kemudian jelaskan secara bertahap analisa univariatnya mau dilakukan dengan pendekatan apa, disajikan dengan apa, kemudian bivariatnya juga menggunakan apa, multivariatnya juga menggunakan apa. Oke. Untuk data kualitatif, analisa data bisa dilakukan secara manual atau menggunakan software.
ini ya, bisa bisa gitu. Kemudian datanya bisa disajikan dalam bentuk teks, audio, gambar, atau misalnya potongan narasi. Nah, meskipun pakai software, saya tetap menyarankan kalian untuk melakukan analisa secara manual karena prosesnya itu butuh pendekatan yang dinamis, yang iteratif, intuitif, dan juga kreatif. Nah, kadang-kadang software itu terlalu, kita bilangnya apa ya, terlalu dingin gitu, terlalu steril untuk data ini. Cuma di tahap awal codingnya misalnya ya untuk data kualitatif itu bisa pakai software. Nanti kemudian di tahap lanjutnya pada saat kita sudah mulai mencari tema, mulai mencari kategori-kategori, mulai kemudian kita mencari kohesivitas dari data yang kita punya, itu kita lakukan secara manual. Ini pendekatannya adalah induktif, beda dengan kuantitatif ya, deduktif. Dia mencari pola dari fenomena yang diteliti, kemudian secara umum dapat dibedakan atas tematik dan konten analisis. Semua kemarin ada banyak ya, ada diskursus segala macam gitu. Nah, ini untuk etika. Jadi pada tahap proposal, kalian harus bisa menjelaskan penerapan prinsip etik dan rencana pengajuan kelaikan etik untuk penelitian pada manusia, hewan coba, penelitian pada institusi, sistem, serta penggunaan data sekunder. Jadi sebenarnya etik itu gampangnya diajukan aja lah gitu. Mau itu di hewan coba, mau itu di sel kultur dan segala macam itu diajukan saja gitu. Kemudian pada tahap nanti kalau di tahap proposal seperti ini ya, kalau tahap skripsi itu menjelaskan prinsip yang kalian jalankan serta status etik penelitian yang sudah kalian dapatkan dari komisi etik. Jadi cantumkan nomornya. Nah, baik di proposal maupun deskripsi, kalian perlu secara naratif menjelaskan tentang aspek utama dari etika penelitian, yaitu aspek kerahasiaan, bagaimana cara kalian menjaga kerahasiaan, bagaimana kalian menghargai otonomi dari responden penelitian kalian, bagaimana kalian memastikan bahwa benefitnya itu maksimal, kemudian bagaimana kalian menjamin keadilan dalam proses penelitian kalian. Berikutnya adalah 3.8 adalah penjelasan mengenai jalannya penelitian ya. Nah, kalau tadi keaslian penelitian itu menjelaskan mengenai novelty, sorry. Kalau jalannya penelitian itu menjelaskan mengenai visibilitas dari penelitian. Jadi bagaimana penelitian ini betul-betul bisa dijalankan. Ini krusial ya, karena biasanya kalau proposal itu nanti dosennya akan memperhatikan apakah kalian sudah paham tahap-tahapan dari pengambilan data yang akan kalian jalankan. Kita akan lihat isu visibilitasnya. Kemudian kita juga akan lihat risiko gangguan berupa measurement error atau kesalahan pengukuran, bias seleksi yang mungkin mempengaruhi validitas internal penelitian kalian. Untuk timetable penelitian itu nggak perlu dibuat. Oke, nah ini beberapa hal yang perlu kalian lampirkan dalam proposal kalian ya. Jadi ada lambar penjelasannya, ada inform konsennya, kemudian kuesioner-kuesionernya, tabel dummy dan sebagainya itu perlu dimasukkan. Kalau kualitatif berarti panduan wawancara dan panduan pengambilan data secara umum perlu disampaikan juga. Oke, sampai sudah pertanyaan karena ini bahan untuk minggu depan ya, untuk yang skripsi. Ada pertanyaan? Jangan lupa ya Bu, panduan penulisan skripsinya baca. Dan karena udah saya sampaikan berkali-kali, jadi nggak ada alasan nanti pas lagi bimbingan dengan pembimbingnya bilang, oh saya nggak tahu tuh gitu. Either kalian nggak hadir atau kalian nggak mendengarkan gitu aja sih. Tapi itu nggak ada excuse, jadi sudah harus tahu. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya tutup kuliah hari ini. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya untuk membahas mengenai penulisan skripsi. Oke, semoga bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.